Di dunia ini, siapapun yang berwajah di atas 60 akan membuat pria menjadi binatang buas yang mengamuk, mengejarnya 25 jam sehari. Dan kecantikan gadis itu mencapai 800 poin. Untuk menghindari nasib memiliki dan dicintai oleh pria, dia berpakaian seperti orang jelek setiap hari. Tanpa diduga, dia bangun keesokan harinya dan menemukan 5 pria tampan tanpa busana tergeletak di sampingnya. Nyonya, kakak, tuan, bayi, sayang. Ini adalah tahun kelima Xiang Xiaomei melakukan perjalanan ke dunia ini. Saat ini, dia sedang berdiri di tepi sungai menonton kesibukan. Dia belum pernah melihat pernikahan sebesar ini. Ribuan kilometer tepi sungai dipenuhi lampion merah. Tepat pada saat itu, seorang kaya di sampingnya berbicara, terlalu kejam. Sayang sekali kelima pria tampan ini diikat untuk dikorbankan. Jiwa gosip Xiang Xiaomei mulai membara. Mengapa dikatakan dikorbankan? Bukankah ini pernikahan? Orang kaya itu menoleh, melihat Xiang Xiaomei memakai topeng dan berpakaian seperti orang asing. Jadi, dia bersama orang-orang di sekitarnya menjelaskan dengan suara keras, kami memiliki iblis wanita di sini yang penampilannya jelek dan melakukan segala macam kejahatan. Konon cara untuk menyingkirkannya adalah dengan memilih pria paling tampan di dunia untuk dipersembahkan kepadanya. Jadi, untuk menjaga kedamaian suku, kelima suku besar masing-masing mempersembahkan pria paling tampan. Pada hari yang sama, mereka masuk ke dunia hantu dalam bentuk pernikahan. Namun, saat mendengarkan, senyum di wajah Xiang Xiaomei semakin kaku. Biji kuaci di tangannya jatuh ke tanah karena hantu wanita di dunia hantu yang mereka sebut jelek, pelahap, dan nafsu, sepertinya adalah dirinya sendiri. Dia awalnya adalah idola wanita dari grup idola tarian di abad ke-21. Saat tampil di atas panggung, dia tidak sengaja jatuh dari ketinggian 20 meter. Jatuh ini membuatnya terlempar ke dunia ini dan mengikat sistem pengejar wanita yang tua. Setiap hari, dia hanya perlu melakukan check-in untuk mendapatkan jutaan poin surgawi. Yang lebih luar biasa lagi, dia bisa mendapatkan poin penukaran hanya dengan berada di ruangan yang sama dengan pria tampan. Poin ini dapat ditukarkan dengan barang-barang modern apapun. Jika poin penukaran tidak cukup, dia bisa menggunakan bilah kesehatannya untuk mendapatkan senjata pelindung jiwa. Untuk memulihkan kesehatan, dia harus menempel pada pria tampan. Tetapi jika pria yang ditidurinya tidak benar-benar menyukainya, dia juga akan mati. Jadi, selama 5 tahun terakhir, dia tetap melajang. Namun, tidak peduli seberapa hati-hatinya. Bilah kesehatannya perlahan turun menjadi 20%. Dia kadang-kadang menggunakan kekuatan supernya untuk melakukan kebaikan. Namun, karena pria di dunia ini sangat dihargai. Dan wanita cantik sekelas idola seperti Xiang Xiaomei pasti akan menimbulkan sensasi di dunia ini. Jadi, setiap kali dia bertindak, dia akan menyamar. Semakin mengerikan, semakin baik. Siapa sangka? Pada akhirnya dia menjadi hantu wanita di mata penduduk dunia ini. Hanya saja, situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Untuk menghentikan pernikahan konyol ini, dia dengan cepat kembali ke kedai, mengenakan penyamarannya, dan menyelinap ke perahu aneh itu. Di dalam kanopi perahu, memang ada 5 pria yang tangan dan kakinya diikat, dan tertutup kerudung merah di kepala mereka. Saat ini, perahu ini telah berlayar ke tengah sungai. Buritan perahu juga mulai bocor. Sepertinya orang-orang dari kelima suku besar bersiap untuk menenggelamkan mereka. Bersama perahunya di dasar sungai. Inilah yang disebut pernikahan. Langsung menenggelamkan mereka. Xiang Xiaomei mengangkat lentera dengan satu tangan dan dengan cepat membuka kerudung merah salah satu dari mereka dengan tangan lainnya. Melihat ini, hati nurani terakhir Xiang Xiaomei hancur. Ternyata dia adalah pria kesayangannya. Rambut biru elektrik panjang tergerai, mata biru es memesona. Sangat murni. Yang ini, yang hitam, tidak bisa dilewatkan. Xiang Xiaomei berpura-pura tenang. Dia melangkah maju lagi dan membuka kerudung merah pria kedua. Pria di depannya berbeda dari yang sebelumnya. Dia melihat kekuatan Xiang Xiaomei tanpa rasa takut, hanya penghinaan dan kemarahan. Dia adalah pemuda dari suku serigala. Rambut pendek serigala perak, sangat menyedihkan. Yang ini juga tidak bisa dilewatkan. Xiang Xiaomei terus maju dan membuka kerudung merah pengantin ketiga. Kali ini Xiang Xiaomei tidak terpukau. Sebaliknya, dia terkejut karena pria di bawah kerudung memiliki sepasang mata vertikal keemasan. Xiang Xiaomei langsung mengenalinya. Dia berasal dari suku naga. Suku naga dikenal kuat. Atau suku Huang yang tidak bisa tersinggung. Untuk saat ini, tinggalkan saja. Dia melanjutkan ke pria keempat. Dia membuka kerudung merah pria itu. Kali ini yang terlihat adalah seorang malang. Wajahnya penuh air mata, dengan sepasang telinga kucing yang dicat dengan mata kucing di kepalanya. Di lehernya yang putih dan ramping. Masih ada kalung berhias rubi. Hehehe, yang ini harus ditinggal. Ketika sampai pada pria terakhir, Xiang Xiaomei mengira penampilan pria ini pasti tidak akan melampaui pria-pria sebelumnya. Namun, saat membuka kerudung merah, dia menyadari kesalahannya. Setelah tertegun sejenak, Xiang Xiaomei menghela napas. Benar-benar orang dari suku Hu.
saat melihat Xiang Xiaomei. Ekspresinya bahkan tidak berubah. Mata hijaunya yang dalam seperti laut, bibir merahnya yang memabukkan berpadu dengan tatapan paling mempesona. Aura menggoda yang terpancar dari tatapan matanya sama sekali tidak dapat ditahan oleh seorang wanita lajang seperti Xiang Xiaomei. Tepat pada saat itu, air sudah mulai masuk ke dalam kabin kapal. Dalam sekejap, kaki Xiang Xiaomei sudah terendam air. Dia harus segera membuat keputusan. Bagaimana seharusnya dia menangani mereka? Sebagai orang yang berpendidikan baik, bagaimana dia bisa menerima pernikahan yang dipaksakan seperti ini? Tapi darahnya hanya tersisa 22%. Menolak pria yang datang sendiri itu sia-sia. Xiang Xiaomei ragu sejenak, menyentuh hati nuraninya yang tidak ada. Dia berbalik dan berkata kepada kelima pengantin pria yang secara bersamaan menikah dengannya dalam semalam, aturan hantu ada. Jiwa hanya bisa terikat, tidak bisa terpisah. Kelima pria dengan penampilan berbeda menatap wajahnya yang jelek dan menundukkan kepala secara bersamaan. Konversi ruang adalah kemampuan tingkat tingginya. Menggunakannya akan menghabiskan darah. Untuk membawa para pengantin prianya ke pulau, Xiang Xiaomei tidak ragu menggunakan sedikit darah untuk kembali ke Pulau Chen Feng menggunakan konversi ruang. Karena hilangnya dia yang tiba-tiba, pria-pria di kapal panik. Waktu terus berlalu. Kapal terus tenggelam. Ketika air hampir menenggelamkan kapal, wajah para pengantin pria yang diikat tangan dan kakinya menunjukkan ekspresi putus asa. Tiba-tiba, kapal itu miring ke bawah dengan cepat. Dalam sekejap mata, bagian belakang kapal sudah sepenuhnya tenggelam. Adegan menegangkan ini membuat semua orang yang menonton berseru kaget. Setengah dari tubuh kelima orang di kapal terendam air sungai. Tepat ketika semua orang mengira mereka akan mati. Sebuah kapal hantu bergerak cepat tiba-tiba muncul di permukaan sungai. Di tepi sungai, semuanya tercengang oleh pemandangan itu. Itu kapal hantu. Hantu datang menjemput para pengantin pria. Xiang Xiaomei menggunakan kekuatan dewa untuk menstabilkan kedua kapal. Dia dengan tegas memotong tali yang mengikat para pria dan memerintahkan mereka untuk naik ke kapal. Xiang Xiaomei berpikir dengan bangga di dalam hatinya. Untungnya dia memiliki ruang perbekalan dan keterampilan khusus. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan pria-pria jangkung ini. Ketika para pria itu baru saja berdiri, Xiang Xiaomei menyadari bahwa mereka semua tinggi, terutama pria ras naga itu. Kaki panjang dan proporsi tubuh yang luar biasa, Xiang Xiaomei dengan bijak tidak mendekati mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang gadis lemah. Mengendarai speedboat kembali ke Pulau Chen Feng, Xiang Xiaomei dengan terburu-buru menempatkan para pria itu di gubuk jerami di tepi pantai. Lalu dia kembali ke rumah besarnya untuk tidur. Keesokan harinya, ketika langit sudah terang benderang, Xiang Xiaomei tiba-tiba tersadar. Astaga, dia, seorang gadis lemah, membawa pulang 5 pria tak dikenal. Semakin Xiang Xiaomei memikirkannya, semakin dia merasa ceroboh. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia memutuskan untuk sementara waktu tidak memperlihatkan dirinya. Dengan wajah aslinya, biarlah dia bersembunyi seperti saat dia menyamar. Untungnya, sebelumnya, untuk mendapatkan tiket penukaran, Xiang Xiaomei harus mencari pria-pria tampan berwajah menarik kemana-mana. Sekarang dia punya 5 pria tampan top di rumah. Tiket penukaran telah berdenyut sejak tadi malam. Setelah bangun, dia membolak-balik ruang perbekalannya. Ada lebih dari 10 jenis barang yang bisa ditukarkan. Ayam gulung keju dan cola favoritnya juga ada di antaranya. Jadi dia segera menuju kamar tempat para pria tampan itu berada. Xiang Xiaomei memegang 5 sarapan. Ini semua adalah perbekalan yang dia tukarkan dari ruangnya menggunakan tiket penukaran. Dia pertama-tama berjalan ke arah makhluk kecil yang menyedihkan dari ras kucing. Karena dia mendekat, makhluk kecil itu ketakutan dan gemetar. Xiang Xiaomei menunjukkan sikap yang sangat ramah. Dia berjongkok di depan makhluk kecil itu dan menyerahkan barang di tangannya. Makhluk kecil itu tidak punya selera makan, tetapi dia tidak berani menolak apa yang diberikan Xiang Xiaomei. Xiang Xiaomei kemudian bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Melihat wajah mengerikan Xiang Xiaomei, makhluk kecil itu menjawab dengan cepat, "Nama saya Yan Qi, saya dari ras kucing." Yan Qi, nama yang indah. Cepat makan sarapannya selagi hangat. Yan Qi membuka kantongnya. Awalnya dia hanya ingin mengelak, tetapi setelah melihat isi kantong itu, gerakannya membeku. Makanan utuh yang diregangkan sepenuhnya oleh daging dan kulit. Yan Qi belum pernah melihat makanan aneh seperti itu. Kelihatannya tidak menggugah selera. Ada juga roti tebal dengan isian benda aneh. Hanya saja roti itu tidak berwarna putih. Jika Yan Qi masih bisa menerima kedua benda ini dengan enggan, maka cangkir hitam di sebelahnya. Air yang dikemas dalam wadah aneh lebih menakutkan. Benda-benda ini bukan makanan normal. Terlihat seperti racun. Saya tidak lapar. Yan Qi akhirnya memilih untuk mengumpulkan keberaniannya untuk menolak sarapan ini. Xiang Xiaomei malah cemas. Sarapan mewah seperti ini, dia baru bisa makan sesekali setelah datang ke sini. Bagaimana dia bisa menolak rezeki dari surga? Kenapa kamu tidak lapar? Kalian belum makan apa-apa sejak tadi malam. Ayo, aku akan membantumu membuka kola. Saat Yan Qi merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ada tangan yang terulur dari samping.
merebut makanannya. Itu pria ras serigala. Dia seperti hantu lapar yang lahir kembali. Dia meraih ayam gulung keju dan memakannya dalam satu gigitan. Setelah makan, dia masih memandang tas sarapan di tangan Xiang Xiaomei dengan penuh harap. Aku lapar, beri aku makan. Xiang Xiaomei memperhatikan, meskipun dia bertubuh tinggi, dia tidak kuat. Tulang selangkanya sangat menonjol. Sejak bangsa pulau menyerbu wilayah mereka, suku serigala diusir ke utara yang kekurangan sumber daya. Suku serigala adalah pemakan daging, dan di utara tidak ada apa-apa. Mereka hidup dalam kelaparan, keinginan akan makanan melebihi segalanya. Ambil ini, siapa namamu? Xiang Xiaomei kembali menyerahkan sekantong sarapan kepada pria dari suku serigala itu. Dia buru-buru merebut makanan dari tangan Xiang Xiaomei, seolah takut Xiang Xiaomei akan berubah pikiran. Dia makan dengan lahap. Namaku Sili, Li dari kata, Ion. Sili bertingkah kasar, dan dia tidak berani menolak. Dia membuka botol itu dan meneguknya sampai habis. Xiang Xiaomei terpesona oleh gayanya yang jantan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya terdengar manis. Tawa itu membuat kelima pria itu merasa tidak nyaman. Yan Qi, yang baru saja tegang sampai menangis, tiba-tiba menjadi tenang. Si Li merasa kenyang setelah sarapan dan minum soda. Yang lain tidak lagi mempermasalahkan. Ketika Xiang Xiaomei memberi mereka makanan, mereka menerimanya dengan sopan. Mereka bahkan secara sukarela memperkenalkan diri. Pria tampan dari suku serigala bernama Gui Qing. Pria dari suku manusia yang paling disukai Xiang Xiaomei adalah Zizi. Pria dari suku Wu yang membuat Xiang Xiaomei tidak berani mendekat bernama Hua Ying. Ketiga orang ini berperilaku baik. Mereka sama sekali tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap makanan, juga tidak mengatakan omong kosong. Bahkan ekspresi mereka terlalu tenang. Semakin mereka begitu, semakin Xiang Xiaomei tidak yakin. Dia punya ide. Tiba-tiba dia memikirkan cara untuk mengendalikan mereka. Air yang baru saja kalian minum mengandung racun. Racun ini akan aktif setiap 7 hari. Saat aktif, tidak ada penawar, dan kalian akan mati karena sakit perut. Hahaha. Mengakhiri kata-katanya, Xiang Xiaomei tidak lupa tertawa jahat. Benar saja, kelima pria itu serempak berubah pucat. Yan Qi adalah yang termuda, dan emosinya telah hancur sejak tadi malam. Kali ini dia akhirnya tidak bisa menahannya. Dia mencengkeram lengan Xiang Xiaomei dengan erat dan mengguncangnya tanpa aturan. Lepaskan aku mau pulang. Meskipun dia lebih muda dari Xiang Xiaomei dan terlihat kurus. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Xiang Xiaomei yang tidak bisa mengangkat apapun. Xiang Xiaomei terhuyung-huyung karena guncangan, langkahnya goyah. Untuk mempertahankan citra jahat yang telah diciptakannya, dia dengan cepat mengeluarkan alat kejut listrik untuk pertahanan diri dari ruangnya dan menekankannya pada Yan Qi. Keempat pria lainnya yang diam-diam mengamati semuanya melihat tubuh Yan Qi tiba-tiba kejang dengan aneh, lalu kaku dan jatuh ke tanah. Ekspresi setiap orang sangat luar biasa. Jelas, melalui kejadian ini, ketakutan mereka terhadap hantu semakin bertambah. Bahkan Gui Qing, pejuang suku serigala yang kuat, tidak mengerti bagaimana hantu itu bisa melumpuhkan Yan Qi dengan mudah. Mereka hanya bisa menganggapnya sebagai sihir. Yan Qi yang tergeletak di tanah mendongak dengan putus asa, air mata mengalir deras. Penampilannya membuat Xiang Xiaomei ketakutan. Ada apa denganmu? Xiang Xiaomei berjongkok di samping Yan Qi. Dia terus bertanya dengan suara membujuk seperti anak kecil. Melihat Yan Qi tidak bereaksi, dia melanjutkan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau bicara. Bukankah kamu ingin pulang? Aku bisa membawamu kembali. Begitu kata-kata Xiang Xiaomei selesai, Yan Qi langsung duduk tegak. Dengan mata besarnya yang berair, dia menatap Xiang Xiaomei dengan lembut. Benarkah, kamu benar-benar akan membawaku kembali? Kalau begitu bawalah aku kembali sekarang. Nenek masih menungguku di rumah, dia tidak bisa melihat. Tanpa aku merawatnya, sesuatu akan terjadi padanya. Semakin Xiang Xiaomei mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa kamu setuju untuk bergabung dengan misi dalam situasi keluargamu seperti ini? Siapapun akan runtuh dalam situasi seperti ini. Xiang Xiaomei menghela napas panjang. Namun, beberapa pria hari ini, semuanya diam-diam tegang, mengikuti desas-desus luar. Xiang Xiaomei adalah hantu jahat yang memakan manusia hidup. Yan Qi menyentuhnya dengan gegabah. Apakah dia akan merasa kehilangan muka dan membunuh Yan Qi? Saat ini, sang ratu hantu mengepalkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Bagian belakang tangannya memerah karena terlalu keras menekannya. Xiang Xiaomei tentu saja melihat ketegangan mereka. Dia hanya bercanda sebentar. Tapi mereka ketakutan setengah mati. Namun, dia tidak mau repot menjelaskan. Melihat Yan Qi begitu kesakitan sekarang. Tidak peduli dari sudut pandang mana Xiang Xiaomei memikirkannya, dia harus mengirim Yan Qi pulang. Jadi dia berkata, karena kamu diculik, aku akan mengembalikan kebebasanmu dan mengantarmu pulang. Xiang Xiaomei membantu Yan Qi berdiri dari tanah, lalu menoleh keempat pria itu dan berkata, siapa lagi di antara kalian yang diculik secara paksa? Aku bisa mengantarmu pulang sekaligus. Hua Ying adalah orang yang bereaksi paling cepat dan paling alami. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat.
Memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan kesetiaan kepada Xiang Xiaomei, aku telah jatuh ke alam hantu, dan aku akan selalu menjadi orang alam hantu. Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Para saudara laki-laki hantu juga bereaksi, dan mereka berlutut di tanah satu persatu untuk menyatakan kesetiaan kepada Xiang Xiaomei. Gui Qing berkata, aku telah memotong ikatan duniawi, dan mulai sekarang, alam hantu adalah rumahku. Zi juga dengan tulus menyatakan, aku bersedia mengikuti Nyonya. Untuk seumur hidup Nyonya, Zi telah mengatakan semua kata-kata manis yang bisa dikatakan. Sehili memang kikuk dan tidak pandai berbicara. Dia bahkan lebih buruk dalam menyanjung. Dia terus terang berkata, suku serigala kami diusir ke Beimo dan bertahan hidup dengan susah payah. Sejak aku ingat, aku belum pernah makan sampai kenyang. Jika aku bisa makan sampai kenyang di sini, aku akan tinggal di sini. Melihat kejujurannya, Xiang Xiaomei tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Apakah kamu setuju untuk jatuh hanya karena ingin makan sampai kenyang? Sihili mengangguk dan berkata, aku menjual diriku seharga 500 koin. Memperhatikan ekspresi Xiang Xiaomei yang terdiam. Dia buru-buru menjelaskan, 500 koin tidak banyak bagimu, tetapi bagi adik-adik di rumahku. Beli cukup tepung dan beras untuk mereka makan sepanjang tahun. Xiang Xiaomei tidak bisa melanjutkan percakapan. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan menepuk bahu Sili untuk menenangkannya. Jika kamu ingin pulang mengunjungi adik-adikmu di masa depan, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Tindakan hangatnya membuat semua pria di tempat itu terkejut. Namun, mereka masih memikirkan apa yang dikatakan Hei Sui tadi, dan rasa kewaspadaan mereka terhadap Xiang Xiaomei sangatlah kuat. Gui Qing dan Hua Ying sedang menunggu untuk melihat bagaimana Xiang Xiaomei akan menangani Yan Qi. Apakah dia akan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet demi menjaga muka hantunya? Atau dia benar-benar akan mengirimnya kembali? Mereka awalnya mengira akan menyaksikan pembantaian berdarah. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka. Xiang Xiaomei dengan tenang memberitahu mereka, aku akan mengantar Yan Qi pulang. Kalian berempat bisa menggunakan bahan-bahan di pulau ini untuk membangun rumah baru dalam 2 hari ini, atau memperbaiki rumah tua yang ada. Siapapun yang membangun rumah akan menempatinya. Nyonya, bagaimana dengan ladang di pulau ini? Bisakah kami mengolahnya? Sili, karena hidup bersama sukunya di Beimo yang datar. Tidak ada ladang untuk digarap, dan dia selalu menderita kelaparan. Dia memiliki kecintaan yang luar biasa pada tanah. Sejak dia tiba di pulau itu, melihat semua ladang subur di pulau itu terbengkalai, itu seperti melihat emas di mana-mana yang tidak dipedulikan siapapun. Matanya bersinar. Tentu saja kamu bisa bertani, tapi Xiang Xiaomei tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat ketika dia pertama kali datang ke Pulau Chen Feng. Meskipun hanya ada satu orang di pulau itu bukan satu-satunya makhluk hidup. Ada juga sekelompok babi hutan yang tinggal di pulau ini. Sekelompok babi hutan itu selalu mengganggunya dan menggali semua sayuran yang ditanamnya. Xiang Xiaomei ingin melunasi mereka, tetapi akhirnya dikejar oleh babi hutan ke seluruh pulau. Hanya saja, dia bertanya dengan gugup, lalu mendengar Xiang Xiaomei berkata, ada babi hutan di pulau ini yang akan menggali semua yang kamu tanam. Sili merasa terkejut, matanya langsung berubah tajam. Jika mereka berani datang, aku akan mengubah mereka menjadi babi panggang. Xiang Xiaomei, seperti Song Dan yang selalu tertindas, akhirnya menemukan sandaran, berteriak dalam hati. Babi hutan bau, lihat kalian berani menggangguku lagi. Aku sekarang punya suami. Meskipun dia merasa bangga di hatinya, wajahnya yang memakai topeng jelek tidak menunjukkan apa-apa. Hanya saja suaranya tanpa sadar sedikit lebih lembut. Kalau begitu, tanamlah. Mau tanam apa? Tapi aku tidak punya bibit. Sili langsung naik, memanfaatkan kesempatan untuk meminta bibit dari Xiang Xiaomei. Xiang Xiaomei berbalik dan masuk ke rumah. Di depan mereka, dia mengeluarkan berbagai macam bibit sayuran dan buah-buahan yang ditukarkan dengan kupon dari rumah hantu. Selain itu, dia juga sengaja menukarkan bibit gandum dan padi. Setelah menerima bibit, pandangan Sili pada Xiang Xiaomei melembut, seolah-olah dia menghormatinya seperti orang tua kandungnya sendiri. Kemudian, seperti yang dikatakan Xiang Xiaomei, dia membawa Yan Qi ke kapal hantu. Speedboat melaju sangat kencang. Menjelang tepi pantai, Xiang Xiaomei dengan rasa bersalah berkata kepada Yan Qi, setelah kembali, sampaikan permintaan maafku kepada ayah dan ibumu. Kamu diculik tiba-tiba, mereka pasti sangat khawatir. Yan Qi mengangkat kepalanya sedikit. Dia melirik Xiang Xiaomei dan menjawab dengan suara pelan, aku tidak punya ayah dan ibu. Aku yatim piatu. Sejak kecil aku selalu berkeliaran. Kemudian nenekku menampungku. Xiang Xiaomei merasa sedih. Bagaimana bisa dia yatim piatu? Nenekku sudah tua. Dan matanya tidak bisa melihat. Mereka menculikku dan memaksaku menikah. Mereka hanya ingin membunuhku dan menguasai properti nenekku secara diam-diam. Xiang Xiaomei bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang jahat dari geng Matahari Merah. Mereka mengandalkan dukungan orang luar untuk melakukan segala macam hal yang melanggar hati nurani. Ketika berbicara tentang orang-orang geng Matahari Merah, Yan Qi sangat membencinya. Sebenarnya, bukan hanya Yan Qi yang membencinya.
Shang Xiaomei juga membencinya. Geng Matahari Merah melakukan banyak kejahatan dan selalu menyalahkan Shang Xiaomei. Ini juga alasan utama mengapa reputasi Shang Xiaomei sangat buruk. Menurut pemahaman Shang Xiaomei tentang dunia ini, properti di dunia mereka, terutama properti di kota-kota padat penduduk, sangat berharga, sama seperti properti di dunia nyata. Namun, karena ketidakstabilan dan kekacauan, properti pribadi ini tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Jika itu adalah properti kolektif. Yang dirampas paksa oleh preman adalah hal yang terjadi setiap hari. Di mana rumahmu? Kali ini, Shang Xiaomei masih berpikir bahwa rumah Yan Qi mungkin berada di kota yang tertata dengan baik, tetapi jawaban Yan Qi membuatnya semakin khawatir. Rumahku di kota Jie. Kota Jie adalah tempat pengasingan bagi suku Shou. Shou adalah kota yang paling kacau. Di sana ada orang dari berbagai kalangan. Tempat itu tidak dikuasai oleh suku Shou manapun, tetapi diusir oleh suku Shou. Surga bagi suku Shou yang diasingkan. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya Yan Qi dan neneknya hidup di tempat yang kacau seperti itu. Aku pergi. Sebelum Shang Xiaomei bisa mengatakan apa-apa lagi, Yan Qi sudah tidak sabar untuk naik ke darat dan pergi. Shang Xiaomei berpikir sejenak, hatinya tetap tidak tenang. Lagi pula, Yan Qi sudah jatuh ke Pulau Chen Feng. Secara nominal, mereka adalah suami istri. Dia tidak bisa membiarkannya mati. Jadi Shang Xiaomei mengganti pakaiannya. Dengan pakaian kasar, mengenakan topeng hantu kecil, dia mengikutinya, menyelinap ke dalam geng kota. Di jalanan, ada banyak preman. Di pinggir jalan, terlihat orang-orang yang tidak bisa bergerak karena Pulau Our bergerak di lereng salju. Di sini, nyawa manusia seperti rumput liar yang rapuh. Shang Xiaomei mengikuti Yan Qi sampai ke rumahnya. Seperti yang dia duga, rumah Yan Qi sudah diambil alih orang lain. Yang paling mengerikan adalah, mereka juga mengusir nenek Yan Qi. Yan Qi mencari di sekitar selama 2 putaran tetapi tidak menemukan bayangan neneknya. Neneknya sudah tua dan matanya tidak bisa melihat. Orang-orang kejam ini tidak tahu kemana mereka mengusir neneknya. Yan Qi menjadi kacau balau, kehilangan akal sehatnya. Dia sendirian dan lemah, tetapi dia harus berjuang melawan penjahat ini untuk mencari neneknya. Shang Xiaomei melihatnya dari kegelapan, dia dengan keras memukul pintu rumahnya sendiri, membuat penjahat di dalamnya keluar. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani mengganggu tidurku? Seorang pria besar berkulit bopeng dengan beberapa preman mendorong pintu keluar. Yan Qi berdiri di luar pintu, dengan marah bertanya, "Pria bopeng, di mana nenekku?" Pria bopeng itu melihat Yan Qi dan malah tertawa terbahak-bahak dan bertanya balik padanya. "Xiao Qier, bukankah kamu pergi menikah? Kenapa kamu kembali hidup-hidup? Jangan-jangan aku melihat hantu." Hahaha. Yan Qi mengepalkan tangannya erat-erat, tinjunya menghantam wajah pria besar berotot itu. Pria besar itu kesakitan tanpa suara. "Wajahku hanya mengandalkan beberapa preman untuk mengelilingi Yan Qi. Pukul dia, pukul sampai mati." Shang Xiaomei melihat Yan Qi dikepung oleh beberapa preman. Dia ingin maju dengan cemas, tetapi terkejut oleh pemandangan di depannya. Yan Qi yang dikepung seolah tidak merasakan sakit. Tidak peduli bagaimana mereka memukulnya, dia tidak mengeluh. Sebaliknya, dia menerjang dan menggigit telinga pria bopeng itu dengan keras. Dia tiba-tiba menerkam preman di sebelah kirinya, menggigit pergelangan tangannya dan tidak melepaskannya. Pada saat yang sama, dia mencengkeram 2 preman yang menyeretnya. Beberapa preman meraung kesakitan sambil berusaha melepaskan jarinya. Shang Xiaomei mendengar suara tulang patah berderak di telinganya. Jari kelingking Yan Qi patah terdengar berderak. Meski begitu, dia tidak melepaskannya. Jika terus begini, Yan Qi pasti akan dipukuli sampai mati. Shang Xiaomei tidak ragu lagi. Dia tidak punya cukup kupon penukaran, jadi dia harus menggunakan 2 poin darah untuk menukarkan pistol dari gudang. Beberapa tembakan mengenai preman yang memukuli Yan Qi. Para preman yang tadinya bergerak cepat seketika roboh, darah mengalir deras dari luka tembak mereka. Shang Xiaomei berteleportasi 100 meter saat mereka melihat ke arahnya, tidak membiarkan mereka melihatnya. Suara tembakan dan jeritan preman dengan cepat menarik banyak tetangga. Melihat kondisi mengenaskan pria bopeng itu, semua orang ketakutan dan terpana. Memperlihatkan kekuatan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh hantu. Yan Qi adalah orangnya hantu. Kalian berani mengusik orangnya hantu? Hantu datang, hantu membunuh. Kerumunan penonton datang dan pergi dengan cepat. Pria bopeng dan yang lainnya ditembak, kesakitan dan tidak bisa bergerak. Mereka semua dilumpuhkan oleh perubahan mendadak yang mengerikan ini. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti mereka. Mereka semua duduk di tanah. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Sebaliknya, Yan Qi terhuyung-huyung berdiri dari tanah. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi dia masih bisa tersenyum. "Pria bopeng, terima kasih sudah mengirimku untuk menikah. Istriku adalah hantu. Kalian sekarang memprovokasi aku. Aku akan mengirim kalian semua untuk menjadi pakan ternak para iblis. Cepat katakan, di mana nenekku?" "Nenekmu bukan aku yang usir. Orang yang merencanakanmu untuk dinikahkan secara hantu juga bukan aku. Semua ini adalah ide Liu Xiucai."
Si pembual besar sudah turun. Demi menyelamatkan nyawa, dia berjuang keras kemana-mana. Liu Xiucai, jadi ternyata dia. Yan Kiki menggertakkan giginya. Ketika Liu Xiucai pertama kali terdampar di kota Jie, nenek merasa kasihan padanya dan menampungnya selama beberapa hari. Kemudian, dia tidak menempuh jalan yang benar dan bergabung dengan fraksi Matahari Merah. Yan Qi dan nenek tidak lagi berurusan dengannya. Tanpa diduga, dia diam-diam bersekongkol untuk merebut properti nenek di belakang layar. Mencari seseorang untuk menculik Yan Qi, orang yang menikahkannya secara hantu ternyata adalah dia. Yan Qi mengabaikan luka di tubuhnya. Dia berbalik dan berlari ke kediaman Liu Xiucai. Shang Xiaomei masih mengikutinya diam-diam di belakang. Awalnya, dia khawatir tangan Yan Qi tidak akan pulih sepenuhnya. Tanpa diduga, dia melihat Yan Qi berlari maju sambil memelintir ulang jari-jarinya yang terkilir dengan bunyi, klik, klik, klik. Benar saja, dia berbeda dari manusia seperti Shang Xiaomei yang rapuh. Liu Xiucai berbeda dari si pembual besar. Si pembual besar terlihat garang dan jahat sampai ke tulang. Liu Xiucai kejam di dalam hati, tetapi di luar selalu bersikap baik. Ketika Yan Qi menemukannya, dia bersikap sangat sopan, bahkan dengan wajah penuh senyum menawarkan informasi tentang keberadaan nenek Yan Qi. Yan Qi, nenekmu diusir kemarin oleh si pembual besar dan anak buahnya. Aku pikir dia tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku dengan baik hati ingin menampungnya semalam. Tapi dia menolak untuk tinggal, bersikeras untuk pergi mencarimu. Dia pergi sendirian. Yan Qi tahu orang seperti apa dia. Dia adalah tiran bermuka dua yang berhati hitam. Pasti Liu Xiucai yang sengaja memberitahu nenek tentang penculikannya. Sehingga nenek keluar untuk mencarinya. Liu, jangan berpura-pura menjadi orang baik di depanku. Jika bukan karena saranmu, bagaimana mungkin orang-orang fraksi Matahari Merah mengincarku dan nenek? Dengarkan aku. Bahkan jika aku mati, properti keluargaku tidak akan jatuh ke tanganmu. Tidak peduli seberapa marahnya Yan Qi. Liu Xiucai tetap memasang senyum palsu yang membuat orang jijik. Kata-katanya semakin serakah dan tak tahu malu. Yan Qi, kamu adalah cucu yang ditemukan nenek. Aku juga cucu yang ditemukan nenek. Ketika nenek pergi, dia secara pribadi setuju untuk menyerahkan properti kepadaku. Kamu sudah akan dikubur. Apa urusannya properti nenek denganmu? Yan Qi saat ini tidak bisa berkata-kata. Tadi saat dia dikeroyok, dia tidak kalah. Sekarang dia dibuat tak berdaya oleh bajingan bermuka dua seperti Liu Xiucai. Shang Xiaomei mengamati dari balik bayangan. Dia menyadari bahwa Yan Qi sama sekali bukan tandingan Liu Xiucai. Liu Xiucai pertama kali merencanakan penculikan Yan Qi. Lalu menghilangkan nenek, dan terakhir dengan tak tahu malu mengklaim sebagai cucu nenek untuk menduduki properti keluarga Yan Qi. Dengan serangkaian operasinya ini, dia tidak hanya merebut aset keluarga Yan Qi dengan mudah. Tetapi orang-orang pun tidak bisa berkata apa-apa tentang dia. Saat ini, Liu Xiucai sedang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, carilah nenek itu kembali. Tanyakan dengan jelas di depan semua orang. Yan Qi terdiam. Dia tahu Liu Xiucai berani menantangnya seperti ini pasti karena dia tahu nenek pasti tidak akan ditemukan. Dalam kekacauan ini, seorang wanita tua buta yang berjalan sendirian semalaman, mungkin sudah jatuh di suatu tempat dan tidak bisa ditemukan. Tapi Yan Qi masih menyimpan harapan. Aku pasti akan menemukan nenek. Aku pasti akan mendapatkan kembali rumah nenek. Kali ini Yan Qi tidak gegabah. Dia tahu. Menghadapi orang seperti Liu Xiucai, berkelahi hanya akan membuatnya mendapatkan lebih banyak simpati, yang justru merugikan dirinya sendiri. Dengan tubuhnya yang terluka, dia mulai mencari neneknya dari satu toko ke toko lain di sepanjang jalan. Namun, Yan Qi tidak punya banyak kenalan di Jiecheng. Bahkan jika ada, mereka takut akan ancaman Hong Ribang dan tidak ada yang berani membantu Yan Qi mencari orang. Tidak mungkin menemukannya dalam waktu singkat. Shang Xiaomei melihat semua ini. Setelah diam-diam berpikir, dia punya cara. Memikirkan hal ini, Shang Xiaomei melihat perbekalan di ruangnya. Barang yang paling banyak adalah permen lollipop. Dia pertama-tama mengeluarkan tikar dan membentangkannya di tanah, lalu menumpuk permen lollipop sebanyak gunung di atasnya. Setiap hari ada orang yang mati kelaparan, terutama makanan ringan seperti permen, bahkan dengan uang pun tidak bisa dibeli. Shang Xiaomei baru saja berteriak, gratis permen, siapa cepat dia dapat. Para pejalan kaki di sekitarnya segera mengerumuninya. Yang paling depan adalah anak-anak remaja, tangan terentang panjang. Mereka memohon kepada Shang Xiaomei, "Bos, aku mau. Beri aku satu." "Aku juga mau, aku juga. Semua orang akan dapat." Kakak bertanya pada kalian, apakah kemarin kalian melihat seorang nenek buta? Siapapun yang membantu kakak menemukannya, kakak akan memberinya 100 koin Shou sebagai hadiah. Begitu Shang Xiaomei berkata begitu, permen lollipop di tangan anak-anak menjadi tidak menarik lagi. Orang dewasa di sekitarnya bahkan berulang kali terkejut. 100 koin Shou? Benarkah? Kamu tidak bercanda kan? Gadis kecil, seperti apa nenek itu? Aku akan membantumu mencarinya. Aku juga. Aku akan mengajak seluruh keluargaku untuk membantumu mencari. Semakin banyak orang yang datang, semuanya mengangkat tangan tinggi-tinggi,
berlomba-lomba membantu Xiang Xiaomei mencari orang. Xiang Xiaomei tahu bahwa mata uang Shou sangat berharga. 100 koin Shou cukup untuk keluarga yang hidup hemat selama 10 tahun pengeluaran sehari-hari. Namun, dengan koin Shou yang begitu berharga, Xiang Xiaomei bisa mendapatkan ribuan setiap hari dengan menyelesaikan misi. Untuk membuat semua orang lebih aktif membantunya mencari orang. Dia mengucapkan kata-kata yang lebih mengejutkan lagi. Selama kalian bisa menemukan nenek buta itu, bahkan jika itu bukan orang yang kucari, aku bersedia memberi kalian hadiah 1 tangan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh jalan menjadi heboh. Orang-orang yang neneknya buta bergegas pulang tanpa menunda sedetik pun. Orang-orang yang tidak punya nenek buta mencoba mengingat-ingat apakah mereka pernah melihat nenek buta di suatu tempat. Untuk sementara, semakin banyak orang yang berkumpul di sekitar Xiang Xiaomei, berbaris. Sambil menerima permen lollipop, mereka dengan keras mempromosikan Xiang Xiaomei. Tak lama kemudian, seluruh kota Jiecheng digerakkan. Semua orang membantu Xiang Xiaomei mencari nenek buta. Setengah jam kemudian, seorang pria parubaya yang mencari nafkah sebagai nelayan menemukan Xiang Xiaomei. Tadi malam aku sedang memancing di tepi sungai dan menyelamatkan seorang nenek buta yang tenggelam. Aku tidak tahu apakah dia yang kamu cari. Xiang Xiaomei mendengar ada harapan dan segera menimpali. Paman, bisakah kau membawaku menemuinya? Paman mengangguk, berkata dengan tidak yakin. Aku khawatir dia bukan orang yang kamu cari, membuatmu datang sia-sia. Xiang Xiaomei melihat paman itu terlalu polos. Dia punya perasaan lebih dalam padanya. Orang lain tahu bahwa wanita tua yang dibawanya adalah nenek, dan aku bukan orang yang dicari Xiang Xiaomei. Tetapi demi 1 koin, dia sengaja membawa orang tuanya ke depan Xiang Xiaomei. Dan nenek yang diselamatkan oleh paman di depannya kemungkinan besar adalah orang yang dicari Xiang Xiaomei. Hal pertama yang dia inginkan bukanlah balas dendam. Tapi dia khawatir Xiang Xiaomei akan datang sia-sia. Meskipun pamannya penuh bekas luka, hatinya paling bersih dan murni. Xiang Xiaomei pergi ke tepi sungai bersama pamannya. Pamannya bernama Yu Qiang. Xiang Xiaomei memanggilnya Paman Yu Qiang. Paman Yu Qiang, bagaimana Anda menemukan nenek yang kita di malam? Paman Yu Qiang mengingat dengan jelas. Tadi malam saya pergi memancing di sungai, bekerja sampai larut malam, dan ketika saya kembali ke desa, saya melihat seseorang tenggelam, jadi saya menyelamatkannya. Nenek belum bangun, dia bergumam dalam tidurnya dan terus berkata, Kiki, nenek datang mencarimu. Segera, keduanya tiba di sebuah gubuk yang terbuat dari beberapa batang kayu yang menopang jerami kering. Xiang Xiaomei melihat tempat tinggal yang begitu sederhana dengan heran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, apakah ini begitu sulit? Di dalam gubuk hanya ada 1 tempat tidur kecil. Di tempat tidur terbaring seorang nenek berambut putih dengan mata terpejam rapat. Saat Xiang Xiaomei masuk, dia mendengar nenek itu berkata, Kiki, jangan takut, nenek di sini, nenek akan pergi bersamamu. Xiang Xiaomei berlutut di samping tempat tidur. Dia mendorongnya dengan lembut, Nenek, Yanqi sudah pulang. Ayo pulang juga. Setelah memanggilnya beberapa kali, Nenek Yanqi akhirnya bereaksi. Dia membuka matanya yang kosong dan menatap Xiang Xiaomei. Dengan suara tua, dia bertanya, apa katamu? Aku bilang Yanqi sudah pulang. Dia menunggumu di rumah. Tapi mereka semua bilang Yanqi telah menikah dengan hantu jahat, dan jiwanya telah tenggelam ke dasar sungai dan tidak akan pernah kembali. Suara nenek Yanqi bergetar dan matanya basah. Xiang Xiaomei melihat betapa sedihnya dia. Dengan lembut dia menghiburnya, Yanqi benar-benar kembali. Akulah yang membawanya kembali. Siapa kamu? Nenek Yanqi tidak bisa melihat dengan jelas, sedikit memiringkan kepalanya. Xiang Xiaomei mendekatkan kepalanya ke telinga nenek Yanqi dan berkata misterius, aku adalah istri barunya. Nenek Yanqi mendengar suaranya dan terkejut. Dia sudah tua dan telah melihat terlalu banyak pasang surut. Dia segera tenang dan bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Xiang Xiaomei, bisakah aku menyentuh wajahmu? Aku ingin melihat seperti apa cucu menantuku. Xiang Xiaomei melepas maskernya dan setuju dengan riang. Nenek, silakan sentuh. Jika tidak puas, pertunangan bisa dibatalkan. Penampilan Xiang Xiaomei di dunia nyata. Termasuk level kecantikan top, apalagi di evolusi psionik ini. Dibandingkan dengan pria berambut tebal lainnya, dia begitu cantik sehingga tidak terlihat seperti wanita di dunia ini. Tangan nenek Yanqi dengan hati-hati menyusuri fitur wajah Xiang Xiaomei. Semakin dia menyentuh, semakin puas dia. Yanqi sungguh beruntung menemukan gadis sebaik ini yang begitu cantik. Tak lama kemudian, Yanqi datang. Saat Yanqi bergegas, Xiang Xiaomei sudah pergi selangkah lebih maju. Dia sudah menduga Yanqi akan segera datang karena dia sengaja meminta seseorang untuk memberitahu Yanqi agar datang ke tepi sungai untuk mencari nenek. Setelah Yanqi bertemu kembali dengan neneknya, mereka berdua menangis terseduh-seduh. Yanqi bertanya mengapa neneknya datang ke tepi sungai. Neneknya berkata bahwa Liu Xiucai memberitahunya bahwa Yanqi telah diculik untuk dijodohkan dengan hantu. Neneknya ingin mencari Yanqi di tepi sungai. Liu Xiucai berpura-pura baik hati dan menyambut neneknya ke tepi sungai. Ketika neneknya lengah,
Dia mendorongnya ke sungai. Setelah beberapa kali berterima kasih atas penyelamatan Paman Yu, Yanqi membawa neneknya pulang. Begitu mereka pergi, Xiang Xiaomei, yang telah berganti pakaian hantu lagi, muncul. Dia meletakkan hadiah 100 koin umur panjang di atas meja Paman Yu. Paman Yu masuk dan melihat koin umur panjang di atas meja. Dia sangat emosional. Dia miskin seumur hidup dan baru saja menemukan seorang gadis yang disukainya. Namun, orang tua gadis itu meminta koin umur panjang sebagai mahar, dan Paman Yu tidak mampu membayarnya. Semalam dia berpikir untuk membatalkan pertunangan. Tak disangka, sekarang dia punya banyak uang. Sekarang dia akhirnya bisa menikah. Dengan sisa uangnya, dia bisa membangun 2 rumah bata untuk istrinya. Hidupnya tiba-tiba menjadi penuh harapan. Di sisi lain, Yanqi membawa neneknya kembali ke tempat tinggal mereka. Sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Liu Xiucai melihat neneknya dan tidak panik, tetapi malah mengeluarkan akta hibah properti yang ditandatangani oleh Yanqi dan neneknya. Yanqi sangat marah. Kamu menipu nenek yang buta untuk menandatangani akta seperti itu. Liu Xiucai berkata dengan bangga. Tidak peduli apa yang kamu katakan, rumah ini sekarang milikku. Dasar tak tahu malu. Pikirkan baik-baik. Istriku bukan orang yang mudah dihadapi. Yanqi juga menjadi lebih pintar. Meskipun hubungannya dengan Xiang Xiaomei masih seperti orang asing, dia sudah belajar menggunakan nama Xiang Xiaomei untuk mengintimidasi orang. Nenek Yanqi semakin yakin bahwa cucu menantunya adalah orang yang berkuasa. Dia pasti akan membantu mereka mendapatkan kembali rumah itu. Mungkin karena nada bicara mereka terlalu pasti, Liu Xiucai, yang biasanya serakah, tiba-tiba merasa gelisah. Namun, dia tidak mau menyerahkan rumah itu begitu saja, jadi dia mengumpat. Biarkan cucu menantumu datang. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan hantu kecil yang tidak berani muncul di siang bolong. Malam itu, Yanqi dan neneknya menginap di rumah seorang dukun yang mereka kenal. Semua orang di jalan tahu tentang masalah keluarga mereka. Di permukaan, mereka tidak membicarakannya. Tetapi dalam hati mereka bertanya-tanya apakah hantu itu akan benar-benar kembali malam ini. Dan Liu Xiucai, untuk mempertahankan rumahnya, tidak hanya membawa beberapa preman pemberani ke rumah Yanqi, tetapi juga mengundang beberapa pengusir setan paling terkenal. Orang-orang ini berdiri di depan pintu, memegang alat suci. Di sisi lain, Xiang Xiaomei sedang berpikir. Dia mengerti bahwa orang licik seperti Liu Xiucai tidak bisa ditipu. Hanya dengan membuatnya takut dari hati. Dia tidak akan berani serakah lagi. Beberapa dukun yang berjaga di depan pintu baginya tidak lebih menakutkan daripada seekor anjing. Dia menggunakan sedikit lagi dari bilah darahnya. Memanfaatkan kemampuan perpindahan ruang, dia muncul di halaman rumah Yanqi tanpa hambatan. Dia berteleportasi ke depan pintu kamar Liu Xiucai. Liu Xiucai tidak berani tidur dan bersembunyi di kamar bersama 2 preman terpercaya untuk saling menguatkan. Detik berikutnya, jendela kamar yang menghadap koridor tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Angin dingin menerpa ruangan dari luar jendela. Begitu angin dingin ini berhembus, lilin di dalam ruangan padam seketika, dan semuanya menjadi gelap gulita. Dan angin aneh ini tidak lain adalah Xiang Xiaomei yang menggunakan kemampuan teleportasinya untuk mengipaskan kipas. Membuat mereka tidak bisa melihat sosok Xiang Xiaomei karena dia bergerak terlalu cepat. Melihat pemandangan ini, mereka semua berkerumun bersama, melambaikan senjata di tangan mereka dengan ketakutan. Ada monster, monster datang, teriak Liu Xiucai. Dia mundur lagi dan lagi, tetapi kedua preman yang menemaninya menghindar lebih cepat darinya, berteriak dengan bersemangat. Tuan Monster, orang yang mengambil rumahmu adalah Liu Xiucai. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong jangan bunuh orang baik secara salah. Mereka bahkan tidak ragu sejenak. Xiang Xiaomei merasa geli. Dia tidak berniat mengganggu mereka. Dia langsung mengeluarkan properti mengerikan yang sering muncul dalam film horor dari ruang kedua, menggantung tangan dan kaki berdarah di tubuh Liu Xiucai dan yang lainnya. Dan boneka teroris tanpa kepala berjalan mekanis di dalam ruangan, berulang kali dengan suara elektronik yang menakutkan, kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku. Di bawah operasi Xiang Xiaomei, teriakan mengerikan di dalam ruangan satu demi satu, lebih keras dari yang lain. Para penyihir yang berjaga di pintu depan juga ketakutan setengah mati, melarikan diri keluar pintu dengan panik. Liu Xiucai dan kedua preman itu bukan tidak ingin lari. Tetapi sepatu mereka menempel pada lem yang sudah dituangkan Xiang Xiaomei di lantai. Karena terlalu banyak lem yang tumpah saat dituangkan, sepatu mereka menempel erat di kaki mereka. Demi kelangsungan hidup, Liu Xiucai adalah yang pertama menarik kakinya keluar dari sepatu dengan paksa, kulit di punggung kakinya terkelupas. Meskipun dia kesakitan, dia ingin melarikan diri. Kedua preman itu sudah ketakutan setengah mati, sama seperti Liu Xiucai. Mereka dengan paksa menarik kaki mereka keluar dari sepatu yang menempel di dinding dengan lem, lalu melarikan diri dari rumah Yanqi. Tangisan mereka terdengar oleh semua tetangga di jalan. Yanqi segera datang. Saat Xiang Xiaomei sedang membersihkan kekacauan, Yanqi mendorong pintu dan masuk. Dia melihat properti mengerikan di tanah dan sepatu serta kaos kaki berdarah yang ditinggalkan oleh Liu Xiucai dan yang lainnya. Lututnya lemas.
Dia berlutut dengan lemas. Shang Xiaomei masih mengenakan kostum monster. Dia berbalik dan menggunakan mata hitamnya yang kosong. Dia menatap Yan Qi dan bertanya, "Kamu juga takut?" Mata Yan Qi tertuju pada boneka tanpa kepala yang mendesis. Bibirnya gemetar. Orang itu, di mana kepalanya? Shang Xiaomei tertawa gelap. Dia berlari dan mematikan saklar boneka itu. Boneka itu berhenti berbicara dan mendesis. "Itu palsu. Lihat, terbuat dari plastik." "Apa itu plastik?" Yan Qi bertanya dengan serius. Tidak tahu apakah itu karena dia sudah beberapa kali berinteraksi dengan Shang Xiaomei. Dia tidak seagresif orang luar. Shang Xiaomei menggaruk kepalanya. "Apa itu plastik?" "Itu semacam bahan. Kalau ditekan, lupakan saja." Aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Dulu saat sekolah, aku tidak pintar. Aku tidak belajar dengan baik. Yan Qi sedikit terkejut. "Kalian monster juga sekolah?" Shang Xiaomei teringat masa sekolahnya yang suram. Dia mengangguk dengan berat. "Ya, ya, ya. Harus belajar, setiap hari ada PR yang tidak ada habisnya." Jangan sebutkan betapa menyakitkannya itu. 10 menit kemudian, Shang Xiaomei membereskan semua properti dan mengembalikannya ke ruangnya. Dia kemudian membersihkan ruangan bersama Yan Qi. Baru setelah itu dia membawa nenek Yan Qi pulang. Surat hibah rumah yang sebelumnya dipegang Liu Xiucai juga tidak sempat diambil saat melarikan diri. Shang Xiaomei mengambil surat hibah itu dan membakarnya. Namun, dia menduga Liu Xiucai tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, Liu Xiucai adalah orang yang rela mengorbankan nyawa demi uang. Dia tidak berani menghadapi monster itu sendiri, jadi dia pergi ke Red Sun Gang untuk meminta bantuan. Anggota inti Red Sun Gang semuanya orang Jepang. Orang-orang Jepang ini ahli dalam ninjutsu dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Memanfaatkan persaingan yang telah berlangsung selama ribuan tahun di antara beberapa kekuatan besar, mereka menjalin hubungan dengan klan naga dan secara bertahap menyusup ke dalam negeri Wanshou. Masalah keluarga Yan Qi ini awalnya tidak akan mendapat perhatian dari organisasi Hong Ri. Tapi karena Yan Qi terhubung dengan monster, dan monster benar-benar meminjamnya. Ini menjadi masalah besar bagi organisasi Hong Ri. Orang-orang dari negara pulau selalu menganjurkan gagasan bahwa mereka adalah anak dewa, dan mereka menyatakan di luar bahwa mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, ketika monster memukul orang-orang mereka dari Hong Ri, itu dianggap sebagai penghinaan besar bagi Hong Ri. Jadi, monster harus menghilang. Liu Xiucai menceritakan pengalamannya dengan monster kepada ketua organisasi Hong Ri, Ye Zhaojun. Ye Zhaojun menepuk meja. Dia berteriak kepada bawahannya, "Segera panggil 7 raksasa. Aku tidak percaya 7 raksasa tidak bisa membunuh satu monster kecil." Mendengar nama 7 raksasa, mata Liu Xiucai berbinar. Di seluruh Jicheng, siapa yang tidak tahu reputasi 7 raksasa? Formasi mereka yang terdiri dari 7 orang tidak memiliki celah, dan serangan apapun tidak dapat menembusnya. Bahkan jika seekor lalat terbang melewati mereka, itu akan dipotong menjadi 2. Dan tinggal menunggu waktu saja bagi Hong Ri untuk menghadapi Shang Xiaomei. Shang Xiaomei tentu saja tahu ini. Tetapi selama dia masih memiliki darah, Hong Ri tidak bisa membunuhnya. Baginya, yang paling penting saat ini adalah menemukan seorang pria yang bisa membantunya memulihkan darah. Sementara itu, di sisi lain, Yan Qi sedang berbicara dengan neneknya di ruangan lain dengan suara pelan. Orang tua itu memegang tangan Yan Qi. Dia terus memuji Shang Xiaomei sebagai cucu menantu yang cantik. "Cantik?" pikir Yan Qi sambil memikirkan wajah jelek dan mengerikan Shang Xiaomei. Dia langsung bertanya, "Nenek, Anda tidak bisa melihat. Bagaimana Anda tahu seperti apa rupanya?" "Anak bodoh, dia adalah istrimu. Tentu saja aku harus memeriksanya dengan cermat untukmu. Nenek sudah hidup begitu lama dan belum pernah melihat wanita secantik ini. Kulitnya halus dan lembut. Tidak ada sedikit pun bulu yang tumbuh." Semakin nenek berbicara semakin dilebih-lebihkan, semakin tidak bahagia Yan Qi. Evolusi spesies Cising yang cacat seringkali memiliki rambut lebat dan tubuh pendek, yang hampir menjadi standar untuk setiap Cising. "Nenek, tidurlah. Jangan khawatirkan aku. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia adalah istriku. Aku telah memutuskan dia seumur hidupku." Dalam beberapa hari terakhir, Shang Xiaomei menemaninya pulang untuk mencarikan neneknya dan membantunya mendapatkan kembali rumah dari Liu Xiucai. Dia sudah yakin di hatinya bahwa dia adalah istrinya sendiri. Setelah nenek tertidur lelap, Yan Qi bangkit dan pergi. Kembali ke kamarnya, saat dia hendak berbaring untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar suara dari kamar sebelah. Pendengaran kucing sangat tajam. Meskipun suara itu sengaja ditekan, Yan Qi masih bisa mendengarnya dengan jelas. Yan Qi diam-diam mendekati kamar Shang Xiaomei dan mengintip melalui celah pintu. Dan dia melihatnya. Seluruh wajah Yan Qi memerah. Dia benar-benar melihat Shang Xiaomei sedang mandi di kamar. Meskipun hanya punggungnya yang terlihat. Tetapi itu adalah penampilannya yang telanjang, sama seperti yang dikatakan nenek. Dia benar-benar tidak memiliki bulu yang tumbuh di tubuhnya. Kulitnya mulus tanpa celah,
dan lekuk tubuhnya anggun dan indah. Dia tidak berani melihat lagi, tetapi jantungnya berdebar kencang. Setelah suara air berhenti, dia menghela napas dalam-dalam. Dia tidak perlu lagi menekan hasratnya. Keesokan paginya, Xiang Xiaomei kembali mengenakan pakaian monsternya, tetapi Yan Qi sama sekali tidak takut padanya lagi. Tidak hanya tidak takut padanya, tetapi dia juga bisa memperhatikan kekurangan Xiang Xiaomei setiap saat. Misalnya, pantatnya tersangkut ranting pohon. Namun dia sama sekali tidak menyadarinya. Ranting pohon itu merobek pantatnya, mengeluarkan isinya. Dia juga tidak menyadarinya dan terus berjalan maju. Namun, Xiang Xiaomei tidak menyadari pantatnya robek, tetapi dia menyadari tatapan Yan Qi terus tertuju pada pantatnya. Dia merasa harga dirinya sebagai hantu telah hilang, berbalik dan bertanya dengan dingin kepada Yan Qi. "Mengapa kamu terus menatap pantatku?" Kemudian dia mendengar pihak lain berkata, "Pantatmu terbuka." Xiang Xiaomei menunduk dan melihat ke belakang. Di belakangnya, beberapa gumpalan bahan pengisi putih berjatuhan. Pemandangannya sangat memalukan. "Hehe, sepertinya aku harus memperbaikinya." Xiang Xiaomei tidak punya waktu untuk sarapan. Segera pergi ke rumah untuk meminta jarum dan benang dari nenek Yan Qi. Karena pakaiannya tidak bisa dijahit dari belakang. Dia hanya bisa melepas pakaiannya untuk dijahit. Xiang Xiaomei langsung kembali ke wujud aslinya dan keluar dari kamar, duduk di halaman rumah Yan Qi untuk memperbaiki pantat palsunya yang robek. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada menjahit, dan menjahitnya dengan sangat teliti. Namun, hasil jahitannya terlihat jelek seperti dijahit dengan kaki. Sebuah jahitan yang bengkok di pantatnya. Jika dia memakai penyamaran seperti itu, bagaimana dia bisa mengintimidasi musuh? Xiang Xiaomei mengerutkan kening. Dia memeluk pantat palsunya yang membuatnya cemas. Sejak dia kembali ke wujud aslinya, Yan Qi selalu menghindarinya dari jauh. Rasanya dia lebih takut padanya daripada saat dia berpakaian aneh. Xiang Xiaomei benar-benar tidak berdaya, bangkit dan pergi ke kamar untuk mencari Yan Qi. Dia sedang memberi neneknya obat. "Yan Qi, bisakah kamu menjahit pakaian?" Begitu Xiang Xiaomei masuk, dia bertanya kepada Yan Qi dengan cemas. Tangan Yan Qi yang memegang mangkuk obat berhenti. Wajahnya memerah, dan dia berkata dengan suara kecil, "Ya, bisakah kamu membantuku menjahit pakaian? Jahitan saya sangat jelek." Xiang Xiaomei memohon Yan Qi dengan lembut. Suaranya manis dan lembut saat dia berbicara dengan lembut. Tanpa alasan, ada makna yang membelai. Yan Qi, yang masih muda dan pemalu, pertama kali berinteraksi dengan gadis secantik ini. Sudah malu, mendengar kata-katanya, wajahnya yang pucat bertambah merah. Dia malu untuk berbicara, hanya menundukkan kepala dan mendengus pelan, berpura-pura tenang dan terus memberi neneknya obat. Dia mengarahkan obat ke bibir neneknya. Melihat bibir neneknya menyentuh sendok, dia mendongak dan tiba-tiba menyadari bahwa dia memegang sendok kosong. Baik nenek maupun Xiang Xiaomei tertawa melihat ekspresi bingungnya. Begitu mereka tertawa, wajah Yan Qi semakin merah. "Aku akan memberi nenek obat, kamu pergi bantu aku menjahit pakaian." Xiang Xiaomei mengulurkan tangan untuk mengambil mangkuk obat dari tangan Yan Qi. Tanpa sadar, ujung jarinya menyentuh jari Yan Qi, dan Yan Qi dengan cepat menarik tangannya. Mangkuk obat hampir jatuh ke tanah. Yan Qi tidak berani menatap Xiang Xiaomei, dan buru-buru memasukkan sendok ke dalam mangkuk obat. Dia juga buru-buru meninggalkan ruangan. 1 menit kemudian, nenek Yan Qi selesai minum obat. Dia mendesak Xiang Xiaomei, "Pergi lihat dia." Xiang Xiaomei dengan patuh keluar. Nenek Yan Qi tersenyum di sudut bibirnya, menoleh untuk melihat keluar jendela. Sepasang mata keruh tidak bisa melihat apapun. Namun, di matanya ada senyuman berulang yang dingin. Begitu Xiang Xiaomei membuka pintu dan keluar, sepasang telinga ramping dan berbulu Yan Qi berdiri tegak. Dia jelas-jelas memusatkan seluruh perhatiannya pada Xiang Xiaomei, tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus menundukkan kepalanya. Seluruh perhatiannya tertuju pada pakaiannya. Xiang Xiaomei berdiri di sampingnya dengan pinggang ramping, tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia menusuk jarinya sendiri sampai berdarah. "Tidak apa-apa?" Xiang Xiaomei bertanya dengan prihatin saat melihat tetesan darah di ujung jarinya. Yan Qi memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, ujung lidahnya menjilat. Tetesan darah itu dijilatnya hingga bersih. Sepatunya pun tidak bocor lagi. "Jahitanmu bagus sekali." Xiang Xiaomei berkata dengan tulus, persediaan di ruang jenazah sangat terbatas, satu pakaian harus dipakai bertahun-tahun. Menambal pakaian yang robek adalah hal biasa bagi mereka, hampir semua orang di sini bisa menjahit. Di tempat yang dijahit oleh Yan Qi, jika tidak dilihat dengan seksama, sama sekali tidak terlihat bekas jahitan. Benang dan kain menyatu dengan sempurna. Karena pujian Xiang Xiaomei, wajah Yan Qi yang akhirnya kembali normal kembali memerah. Bahkan cuping telinganya memerah. Setelah menjahit pakaian, Xiang Xiaomei kembali mengenakan penyamarannya, menghadapi orang lain dengan wajahnya yang buruk dan menakutkan. Yan Qi akhirnya menghela napas lega. Dia bisa menghadapi Xiang Xiaomei secara normal lagi. Hanya saja ketakutan di awal telah hilang, digantikan oleh perhatian yang tak terhingga. Yan Qi dan Xiang Xiaomei mengira nenek sedang tidur. Awalnya mereka tidak mengganggunya.
Kemudian ketika Yan Qi masuk ke kamar untuk menyelimuti nenek, tangannya menyentuh pipi nenek, terasa sangat dingin. Dia mencoba mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi nenek. Masih terasa dingin. Yan Qi tidak bisa bereaksi sesaat, dia mengguncang bahu neneknya. Memanggilnya, "Nenek, bangunlah." Nenek tidak pernah bangun. Yan Qi memanggil sambil menangis. Suaranya terdengar serak. Xiang Xiaomei, setelah memastikan nenek Yan Qi telah meninggal, merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Dia diam-diam menemani Yan Qi, membelai punggungnya dengan lembut. Yan Qi menangis terseduh-seduh. Saat kesedihan mencapai puncaknya, dia berbalik dan memeluk leher Xiang Xiaomei sambil berkata, "Nenek sudah pergi. Aku menjadi yatim piatu lagi." Xiang Xiaomei tidak tahu bagaimana menghiburnya. Hanya bisa berkata, "Masih ada aku." Yan Qi menangis setengah jalan. Tangisannya belum berhenti, tiba-tiba terdengar suara ejekan dari luar. "Yan Qi, cepat pergi. Orang-orang dari sekte Hongri datang mencarimu. Kali ini yang datang adalah Shi Qirsha. Jika tidak pergi sekarang, sudah terlambat." Beberapa bibi dari sebelah berteriak sambil berlari masuk dari luar. Begitu masuk rumah, mereka kaget melihat penampilan Xiang Xiaomei dan langsung berbalik lari. "Hantu!" Xiang Xiaomei berdiri. Seperti yang dia duga, Liu Xiucai pergi meminjam masalah dari sekte Hongri. "Nyonya, cepatlah pergi. Shi Qirsha adalah orang dari negara kepulauan. Mereka menguasai ninjutsu. Tidak ada yang bisa selamat dari pedang mereka." Mendengar nama Shi Qirsha, reaksi pertama Yan Qi adalah mendorong Xiang Xiaomei keluar. "Mereka datang untuk membunuhku. Aku tidak bisa pergi." Xiang Xiaomei berkata dengan tenang. Saat itu, pintu halaman dibanting terbuka dari luar. Beberapa bibi yang baik hati datang untuk memberi peringatan, bahkan tidak punya kesempatan untuk kembali. Mereka terhalang di halaman. Tidak ada yang boleh pergi hari ini. Semua orang di halaman ini akan mati. 7 pria dan wanita bertubuh ramping melangkah tanpa alas kaki ke halaman rumah Yan Qi. Kalimat barusan diucapkan bersamaan oleh ketujuh orang itu. Seberapa besar kesepahaman yang dibutuhkan agar 7 orang bisa mengucapkan kalimat yang sama persis? Kombinasi yang begitu ajaib memang jarang terjadi. "Hantu dan roh jahat, keluar dan mati." Shi Qirsha berteriak serempak lagi. Xiang Xiaomei, dengan wajah santai, melihat mereka seperti sekelompok aktor panggung yang telah diatur dialognya, sedang tampil di atas panggung. "Nyonya, jangan keluar." Sejak Yan Qi mengetahui sifat asli Xiang Xiaomei, bayangan Xiang Xiaomei yang menakutkan di dalam hatinya telah berubah menjadi gambaran yang lemah dan penuh kasih. Dia sama sekali tidak berani membiarkan Xiang Xiaomei keluar menghadapi musuh ganas seperti 7 raksasa. Anak ini, meremehkan orang, kan? Xiang Xiaomei berpikir, meskipun dia lemah, masih ada cara untuk menghadapi 7 raksasa. Yan Qi lebih dulu melangkah keluar. "Masalah ini dimulai olehku. Tidak ada hubungannya dengan Nyonya. Nyonya, Anda akan mati. Cepat kabur." Yan Qi entah dari mana mengeluarkan pedang. Sosok pemuda itu tegak seperti pinus dan bambu, berdiri tanpa rasa takut di depan 7 raksasa. 2 hari sebelum perjalanan Yan Qi, dia masih menangis di depannya. Tanpa diduga, hanya 2 hari telah berlalu. Dia tampaknya telah banyak tumbuh. "Hanya dengan kamu, ingin melawan kami?" 7 raksasa berbicara serempak lagi. 7 sosok seperti hantu berputar, dalam sekejap mata. Membentuk formasi 3 atas dan 4 bawah, seperti formasi manusia. Ketujuh orang menyerang bersama. Menyerang anggota tubuh dan jantung Yan Qi. Yan Qi melihat organ dalam yang dilindungi, ia terdesak mundur. Dia dipukuli mundur selangkah demi selangkah. Koordinasi 7 raksasa mulus, setiap gerakan Yan Qi dihadang. Dan setiap kali mereka menyerang Yan Qi, rasanya seperti seseorang dengan 3 kepala dan 6 lengan menyerang pada saat yang bersamaan. Yan Qi sama sekali tidak bisa bertahan. Jika tidak bisa bertahan, dia akan terus bertahan. Dia tidak mundur meskipun terluka. Dia tidak mengeluh kesakitan meskipun berdarah, berjuang melawan 7 raksasa dengan hidupnya. Tepat ketika 7 raksasa hendak memberikan pukulan mematikan kepada Yan Qi, pintu kamar di belakang Yan Qi tiba-tiba terbuka. Xiang Xiaomei, seperti mengolok-olok monyet, melemparkan pisang ke 7 raksasa. 7 raksasa tidak berani meremehkan. Barang yang dilemparnya mungkin menyimpan misteri. Beberapa raksasa menghentikan pisau mereka. Tetapi masih ada raksasa yang secara naluriah mengeluarkan pisau mereka, menebas pisang tanpa ragu. SSST, SSST, SSST. Pisang itu terpotong dan jatuh berserakan. Xiang Xiaomei mencibir dalam hati. Orang yang dilatih secara berlebihan. Pemikiran dan perilaku mereka menjadi monoton. Seperti telah dimasukkan ke dalam program yang tidak dapat diubah. Inilah kelemahan 7 raksasa. Benar-benar 7 raksasa. Kudengar lalat yang terbang di depanmu pun akan dipotong menjadi 2. Benar saja, tidak ada yang bisa luput dari pedangmu. Xiang Xiaomei jelas memperhatikan bahwa kekompakan mereka telah diganggu olehnya, tetapi dia tidak menunjukkan sedikitpun kepuasan, malah memuji 7 raksasa. Mendengar ini, ekspresi ke-7 raksasa berubah. Beberapa terlihat sedikit puas.
Beberapa terlihat sedikit khawatir. Shang Xiaomei melihat celah itu dan menyimpan rencana. Tidak peduli seberapa ketat latihannya, itu tidak dapat menyatukan hati manusia. 7 raksasa bersiap dengan serius. Namun, Shang Xiaomei masih bertindak sembarangan seperti sebelumnya, melemparkan sebuah apel lagi ke arah 7 raksasa. Apel itu juga terpotong menjadi beberapa bagian. Merasa dipermainkan, beberapa raksasa sudah menunjukkan ekspresi kesal. Lalu ada jeruk, buah naga, stroberi, kiwi, pir, semua buah yang bisa ditukar di dalam angkasa dilempar oleh Shang Xiaomei. Dia terus melemparnya. Ketujuh raksasa memotongnya tanpa kesalahan, persis seperti permainan buah 7 yang dia bayangkan. Pemain yang pernah memainkan permainan buah 7 tahu. Buah-buahan itu bisa saja muncul bom acak. Sayangnya, 7 raksasa tidak tahu. Semakin mereka bermain, semakin mereka terbiasa. Kecepatan menebas pedang semakin cepat setiap kalinya. Gaya bertarung yang begitu aneh membuat bahkan para Yanqi dan Dewa Agung di samping terkejut. Buah-buahan yang jatuh di tanah, sebagian mereka kenali, sebagian tidak. Tapi semuanya mengeluarkan aroma manis. Jika bukan karena wajah 7 raksasa yang garang, mereka hampir mengira ini bukan pertempuran. Tapi seperti menyajikan buah untuk tamu. Ah, bunuh dia. Akhirnya ada dari 7 raksasa yang tidak tahan lagi. Rasa malu dipermainkan benar-benar mengacaukan pikiran mereka. Kekuatan terbesar orang berjiwa adalah semangat mereka yang luar biasa kuat. Namun jika pikiran mereka kacau, tindakan mereka akan mudah salah. Ketika beberapa raksasa pertama kehilangan kendali, Shang Xiaomei memanfaatkan kesempatan dan melemparkan bom buah yang telah disiapkannya. Karena terburu-buru, bom buahnya tidak tersamarkan dengan baik. Beberapa dari 7 raksasa segera melihat ada yang tidak beres dan menghentikan pedang di tangan mereka. Namun raksasa yang tadi memimpin para pengikutnya menatap Shang Xiaomei yang mempermainkan mereka dengan ganas, dan menebas bom buah itu dengan keras. Prak! Bom meledak, semua orang dalam radius 3 meter terlempar. 7 raksasa yang bertumpuk roboh. 5 orang tidak bisa bangkit lagi. 2 orang yang terluka parah menopang tubuh mereka dengan pedang. Saling memapah dan terhuyung-huyung berlari keluar. Mereka tidak berani lambat selangkah, karena jika lambat, mereka bisa saja bernasib sama dengan 5 orang lainnya. Mereka kalah secara tak terduga. Kekompakan yang sempurna dihancurkan oleh Shang Xiaomei. Setelah menangani 7 raksasa, Shang Xiaomei kembali membantu Yanqi mengurus pemakaman neneknya. Yanqi selalu hidup bergantung pada neneknya. Setelah neneknya meninggal, Yanqi seolah tumbuh dewasa dalam semalam. Pada hari pemakaman, Yanqi sangat sedih hingga sulit mengendalikan diri. Dia memegangi Guan Mu dan berjalan maju bersama para pelayat. Shang Xiaomei bersembunyi di kegelapan, diam-diam melindungi mereka. Namun saat itulah, ketika rombongan pemakaman baru berjalan setengah jalan, Takeda SH dari Perhimpunan Matahari Merah keluar mengganggu. Dia adalah kartu as terakhir dari Perhimpunan Matahari Merah. Ketenerakannya tidak sebesar 7 raksasa, tetapi Shang Xiaomei tahu dia jauh lebih kuat dari 7 raksasa. Takeda SH adalah orang berjiwa sejati. Teknik penyembunyian di dalam tanahnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Saat bertarung, dia akan menyembunyikan sosoknya di dalam tanah. Bertarung dari bawah tanah. Tanpa disadarinya, Shang Xiaomei telah bersiap untuk hari ini. Sebelum berhadapan langsung dengan Perhimpunan Matahari Merah, dia telah mempelajari semua ahli Perhimpunan Matahari Merah dan bagaimana mengalahkan musuh. Di hatinya sudah ada perhitungan. Ketika Takeda SH mengangkat debu untuk menghalangi rombongan pemakaman, Shang Xiaomei langsung muncul di belakang Yanqi, membiarkan rombongan terus maju. Urusan lain serahkan padaku. Mata Yanqi berkaca-kaca, dia memelototi tumpukan debu di depannya dengan marah. Dia mengangguk dengan tegas. Setelah aku menguburkan nenek, aku akan segera kembali. Kau harus bertahan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Suara Shang Xiaomei menghilang begitu saja. Sosoknya sudah menghilang 10 meter di depan. Shinobi juga memiliki teknik perpindahan instan, tetapi itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para shinobi terkuat. Shang Xiaomei sengaja menggunakan teknik perpindahan instan di depan Takeda SH untuk menarik perhatiannya. Dia tahu setiap ninja mendambakan teknik ninja kelas S. Takeda SH tidak terkecuali. Jika seorang ninja menimbulkan masalah bagi ninja lain, dia dapat memaksanya untuk mengungkapkan metode latihan ninjutsu lawannya. Seperti yang Shang Xiaomei duga, demi mendapatkan teknik ninja kelas S, Takeda SH mengesampingkan misi yang diberikan Perhimpunan Matahari Merah untuk pertarungan jarak dekat. Dia sepenuhnya melacak Shang Xiaomei. Shang Xiaomei sengaja berlarian di hutan untuk mengulur waktu. Dia ingin menunggu sampai rombongan pemakaman pergi sebelum berduel dengan Takeda Shuren. Sementara itu, Yanqi khawatir tentang Shang Xiaomei. Semuanya dibuat sederhana. Bersama 8 pejabat istana, mereka segera menguburkan nenek dan menyuruh pejabat istana membawa kain sutra untuk meninggalkan tempat masalah ini. Ketika dia kembali mencari Shang Xiaomei, itulah saat kesabaran Takeda Shuren habis. Dia menemukan kecepatan gerak Shang Xiaomei lebih cepat dari yang dia tunjukkan. Jika terus begini, dia pasti tidak akan bisa menangkapnya. Oleh karena itu,
Untuk menangkap Xiang Xiaomei, penting untuk menangkap Yan Qi terlebih dahulu. Setelah Takeda Shuren mengamati posisi Yan Qi, dia segera menggunakan teknik perisai bumi dan melesat cepat. Tanah di depan Yan Qi retak dengan cepat. Saat dia hendak melarikan diri, pergelangan kakinya digenggam oleh tangan yang seperti rantai besi. Tangan itu langsung membalik Yan Qi. Pada saat ini, Xiang Xiaomei juga datang. Dia mengira Yan Qi akan ditusuk lehernya oleh Takeda Shuren dengan rantai berikutnya. Namun, yang tidak dia duga adalah Yan Qi melakukan putaran 360 derajat di udara dan mendarat dengan kokoh. Karena gerakan Yan Qi sangat anggun, Xiang Xiaomei tanpa ragu bertepuk tangan memuji. Kamu bisa melakukannya. Detik berikutnya, tanpa memberi Yan Qi waktu untuk berpikir, Xiang Xiaomei tiba-tiba menarik Yan Qi dan duduk di atas tunggangan aneh. Betapa anehnya tunggangan itu, Yan Qi sama sekali tidak bisa menggambarkannya. Dia belum pernah melihat binatang yang begitu aneh. Kemudian dia mendengar istrinya berkata, selama kita berjalan di tanah, kita pasti akan tertangkap pergelangan kaki oleh Takeda Shuren. Jadi kita naik motor. Lihat bagaimana dia akan menangkap kita. Xiang Xiaomei dan Yan Qi yang naik motor melesat kencang di dalam hutan. Takeda Shuren, yang pandai menangkap pergelangan kaki di bawah tanah, benar-benar tercengang. Sial, hutan dengan tanah yang gembur ini awalnya adalah lapangannya. Sekarang benar-benar terbalik. Kemanapun Xiang Xiaomei melihat tanahnya gembur, dia mengendarai motornya ke sana. Sekencang apapun Takeda Shuren menggali tanah, dia tidak bisa secepat motor. Berkali-kali dia dikejar oleh Xiang Xiaomei dan digilas oleh roda motor. Diperkirakan kali ini dia sudah memuntahkan darah di dalam tanah. Xiang Xiaomei mencibir, menganggap Takeda Shuren tidak bisa lari lagi. Dia memegang setang motor dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengeluarkan pistol dari pinggangnya, menembak berulang kali ke tanah tempat Takeda Shuren berada. Setelah tanah itu berlumuran darah, Xiang Xiaomei berhenti menembak. Takeda Shuren yang terluka parah tidak ingin bertarung. Dia memilih untuk lari ke daerah yang lembab. Dia mungkin juga menyadari bahwa tunggangan Xiang Xiaomei tidak bisa berjalan di atas air. Namun, karena dia pandai menggali tanah, kecepatan geraknya di tanah yang basah jelas melambat. Xiang Xiaomei baru saja akan mengangkat senjatanya untuk menembak lagi. Ketika Yan Qi di belakangnya tiba-tiba melompat dari motor. Yan Qi, apa yang kamu lakukan? Kembali? Dulu Hong Ribang membunuh begitu banyak saudara kita dari suku kucing. Hari ini aku akan membunuhnya untuk menghormati kehidupan saudara-saudara kita yang telah gugur. Yan Qi menutup matanya dengan berbahaya. Mata abu-abunya terbakar dengan kebencian yang tak terpadamkan. Xiang Xiaomei terkejut. Cakar-cakarnya tiba-tiba memanjang beberapa inci. Ujung jarinya berubah menjadi cakar tajam. Saat bergerak, tubuhnya juga menjadi sangat gesit. Dia memang pejuang alami. Takeda Shuren masih terus melarikan diri. Tanah berlumpur yang dilewatinya meninggalkan jejak darah panjang, memperlihatkan pergerakannya. Yan Qi bergegas maju tanpa rasa takut. Saat mengejar Takeda Shuren, dia dengan cepat menancapkan satu tangan ke tanah dan mencekik leher Takeda Shuren. Dengan ganas, dia menyeret orang itu keluar dari tanah. Takeda Shuren yang jatuh ke tanah menunjukkan postur tubuh yang aneh seperti menggali. Mungkin karena dia sudah lama bergerak di bawah tanah. Tubuhnya menjadi sangat rata. Kepalanya datar, dan fitur wajahnya juga datar seolah-olah dipukul dengan batu bata. Tubuh dan kakinya menyusut seperti anak kecil, tetapi tulang punggungnya menonjol. Xiang Xiaomei dengan hati-hati menarik kakinya. Ini pertama kalinya dia melihat orang yang begitu menyedihkan. Akhirnya dia mengerti apa yang dibawa oleh ninjutsu kepada orang-orang ini. Penyiksaan yang tidak manusiawi dan seumur hidup yang dirusak oleh ikan. Senjata manusia ini adalah senjata terkuat bagi invader untuk menyerang negara binatang. Selama senjata ini tidak hilang, kekuatan invader akan terus berkumpul di negara binatang. Begitu Xiang Xiaomei melihat Takeda Shu, Yan Qi dengan tegas menusukkan pisaunya ke tenggorokan Takeda Shu. Napas terakhir Takeda Shu adalah genangan darah yang berserakan. Di saat terakhir, matanya terbelalak. Langit biru jernih masuk ke matanya. Dia telah bersembunyi di bawah tanah sepanjang hidupnya. Aku tidak tahu apakah dia pernah menyukai warna langit. Mata Yan Qi yang membunuh menjadi lebih tajam dan tegas. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Xiang Xiaomei, senyum tak terkendali muncul di wajahnya. Dalam perjalanan kembali, Xiang Xiaomei sudah memikirkan bagaimana menghadapi sisa-sisa sekte Hongri. Kedua kartu truf mereka telah jatuh ke tangan Xiang Xiaomei. Mereka pasti akan panik sekarang. Karena masalah sudah sampai sejauh ini, mari kita bereskan sekte Hongri sekalian. Beberapa kali ini, Xiang Xiaomei menyimpan motornya ke dalam ruang dan membawa Yan Qi kembali dengan santai. Yan Qi sangat tertarik dengan motor itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Xiang Xiaomei, hewan apa itu tadi? Dia berlari ketika aku memberinya minum, dan berhenti jika tidak. Apa itu? Bisakah aku memelihara satu? Memang benar, semua pria suka mobil. Yan Qi, seorang gadis yang belum pernah melihat mobil sebelumnya. Setelah melihat motor itu sekali, dia sangat terpesona. Xiang Xiaomei teringat saat dia menemuinya dengan wajah aslinya. Dia tidak terlihat begitu tertarik. Benar-benar manusia kalah dengan mobil. Aku tidak bisa memeliharanya.
Benda ini sangat sulit dikendalikan. Jika tidak dikendalikan dengan baik, bisa terbalik. Shang Xiaomei berpikir dia tidak bisa memberinya benda-benda ini sekarang. Ketika dia benar-benar jatuh cinta padaku nanti, dan memulihkan statusnya untukku, memberinya motor sebagai kekayaan tidak akan merugikan. Aku tidak takut terbalik. Nyonya, izinkan aku memelihara satu. Yan Qi menunjukkan ekspresi memelas. Dia memohon dengan lembut kepada Shang Xiaomei. Shang Xiaomei sedikit tidak berdaya, dan buru-buru memalingkan pandangannya dan berkata, "Dia bukan hewan, tidak perlu dipelihara. Akan kukirimkan satu untukmu saat waktunya tepat." Yan Qi bertanya dengan tidak rela, "Kapan waktunya tepat?" Shang Xiaomei tiba-tiba berbalik. Matanya yang gelap menatapnya lekat-lekat, mengulurkan satu jari ke arah jantungnya, dan berkata dengan suara yang memikat, "Ketika kamu jatuh cinta padaku." Yan Qi langsung tersipu, dan tidak bertanya lagi. Ketika Yan Qi dan Shang Xiaomei kembali, pemandangan yang tidak dapat mereka percaya terjadi. Para anggota sekte Hongri, bersama dengan semua bajingan yang mengikuti mereka, menghancurkan rumah Yan Qi. Shang Xiaomei dan yang lainnya baru pergi setengah hari, dan orang-orang ini mengandalkan jumlah mereka yang banyak dan kekuatan mereka yang besar. Untuk menghancurkan rumah Yan Qi menjadi reruntuhan. Mereka hanya pergi setengah hari, dan rumahnya hilang. Yan Qi tidak dapat menerima kenyataan di depannya. Neneknya baru saja meninggal, dan rumahnya dihancurkan. Beberapa tetangga yang baik hati keluar dan memberitahu Yan Qi. "Yan Qi, setelah kamu pergi, orang-orang dari sekte Hongri datang dan berkata bahwa nenekmu berutang uang pada sekte Hongri 10 tahun lalu. Jadi mereka hanya bisa mengambil barang-barangmu untuk membayar utang." Dia berbohong, nenekku tidak pernah berutang uang pada sekte Hongri. Nenek biasanya, meskipun hanya berhutang sedikit uang, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membayarnya kembali secepatnya. Jika tidak dibayar, dia akan terus mengingatnya, meminta si Nan-an untuk mengawasi Xiaomei menyaksikan semua ini. Dia juga sangat marah, tapi dia lebih tenang dari Yan Qi. Dia terlihat tidak berkata apa-apa. Namun, dalam hati dia sudah merencanakan bagaimana menghukum kelompok yang menyerang ini. "Yan Qi, kita semua tahu penderitaanmu. Tapi Hongri Hui memiliki lebih banyak orang yang menindas yang lemah. Bahkan jika istrimu adalah hantu, dia tidak bisa menghadapi begitu banyak orang. Terimalah nasibmu. Pergi sekarang dan selamatkan dirimu. Menjaga pikiran itu penting. Mengapa begitu murung dan cemas?" Dengan niat baik, mereka terus membujuk Yan Qi. Mereka tahu betapa sulitnya orang-orang Hongri Hui dan betapa kejamnya mereka. "Aku tidak akan pergi. Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku akan mendapatkan kembali barang-barang nenekku." Mata Yan Qi memerah, tangannya ditangkup dengan tangan gemetar. Bahkan jika dia dikalahkan, dia tidak mau menerima penghinaan seperti itu. Para dewa besar menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka semua memandang Yan Qi dengan tatapan yang menahan diri. Tidak ada yang mendukung keputusan Yan Qi. Mereka semua setuju. Jika Yan Qi berani terus menentang Hongri Hui, nasibnya hanya akan lebih buruk dari sekarang. Pada saat ini, hanya Xiaomei yang berdiri di samping Yan Qi. "Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu." Melihat Xiaomei datang, para duta besar semua mundur ke samping. Hanya Yan Qi yang tidak mundur. Dia menoleh untuk melihat Xiaomei. Dia tahu betapa rapuhnya tubuh yang tersembunyi di balik penyamaran Xiaomei yang tampak ganas. Yan Qi tidak ingin menyeretnya, takut dia terluka. "Jangan lupa, aku adalah hantu." Xiaomei jelas merasakan. Sejak Yan Qi melihat wujud aslinya, dia mulai meremahkannya. "Aku tidak ingin membebanimu." Yan Qi menundukkan kepalanya dengan malu. Dia selalu merasa bahwa dialah yang membebani Xiaomei. "Kita adalah keluarga. Nenekmu adalah nenekku. Mereka menghancurkan rumah nenek. Kita seharusnya meminta penjelasan." Mendengar dia berkata begitu, hati Yan Qi yang baru saja terkejut seperti tersiram air hangat. Keberaniannya mengalir seperti arus hangat. Setelah berdiskusi dengan Yan Qi, Xiaomei langsung membawa Yan Qi menerobos masuk ke markas Hongri Hui yang dijaga ketat. Penjaga yang membuka pintu Hongri Hui tadinya berdiri miring dan tidak beraturan. Begitu melihat Xiaomei datang, mereka langsung memasang ekspresi angkuh. "Lihat di mana ini. Kamu berani masuk, cepat pergi." Xiaomei paling tidak suka orang seperti ini yang tidak menghargai rakyat. Mereka menyebut mereka penjaga itu sudah memuji mereka. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Kami punya urusan dengan Ye Zhaojun." Mendengar ini, penjaga itu semakin nakal. "Lihat dirimu sendiri, apa pantasnya? Tuan Ye Zhaojun juga bukan orang yang bisa ditemui siapa saja. Cepat pergi." Yan Qi maju untuk berdebat dengan penjaga. Tapi begitu dia melangkah maju, di belakangnya terdengar suara keras. "Lihat lagi." Penjaga itu sudah jatuh lemas ke tanah. Ada lubang darah di dahinya. Yan Qi menoleh dengan ngeri. Dia melihat lagi senjata aneh yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Selama Xiaomei menggunakan senjata ini, dia bisa membuat siapapun mati. Siapapun akan mati. "Ayo masuk." Xiaomei bahkan tidak melihat penjaga yang tergeletak. Dia membawa Yan Qi terus menerobos masuk ke markas Hongri Hui. Satu penjaga mati, yang lain semuanya patuh. Sepanjang jalan,
Tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Xiang Xiaomei membawa Yan Qi langsung ke aula kesadaran Hong Ri Hui di kota Jie. Tanpa diduga, orang-orang Hong Ri Hui hanya berkumpul di aula kesadaran. Tampaknya mereka juga takut, tahu bahwa hantu itu sulit dihadapi. Kebanyakan orang melihat Xiang Xiaomei membawa Yan Qi masuk. Mereka yang berada di bawah tidak bisa duduk diam. Damazi dan Liu Xiucai juga ada di sana. Damazi dan beberapa bawahannya telah merasakan kekuatan pistol. Mereka yang berada di bawah jatuh ke tanah bersama kursi mereka. Bangun, kalian yang memalukan. Ye Zhaojun dengan keras memanggil Damazi dan yang lainnya. Baru kemudian dia berbalik menghadap Xiang Xiaomei, memaksakan senyum palsu di wajahnya. Tuan Hantu, mengapa Anda datang? Xiang Xiaomei berkata dengan santai, saya dengar nenek saya pernah meminjam uang dari Hong Ri Hui. Sebelum dia selesai berbicara, Liu Xiucai dengan agresif mengeluarkan surat utang yang telah ditandatangani dan menunjukkannya kepada mereka. Ini surat utangnya, jangan coba menyangkalnya. Xiang Xiaomei melirik ringan angka di surat utang. 1000 koin binatang, dia tidak membantahnya, malah bertanya. Anda juga mengatakan, berutang harus dibayar, itu wajar. Mengapa Anda membongkar rumah kami? Liu Xiucai sudah merasa bersalah. Semakin bersalah dia, semakin keras suaranya saat berbicara. Ini 1000 koin binatang. Apakah Anda punya uang sebanyak itu? Karena Anda tidak bisa membayar kembali. Tentu saja kami harus mengambil barang sebagai ganti. Xiang Xiaomei tersenyum dan berkata, jika kami punya uang sebanyak itu, bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa punya uang sebanyak itu? Liu Xiucai tahu persis latar belakang keluarga Yan Qi. Sulit bagi keluarga mereka untuk mengeluarkan 10 koin binatang. Ini 1000 koin binatang. Pada saat ini, Ye Zhaojun berbicara. Jika Anda bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, kami bersedia mengganti rumah Anda. Bagaimana kompensasinya? Yan Qi bertanya lebih dulu. Ye Zhaojun tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Berapa lama kami membongkar? Kami akan mengkompensasi Anda selama itu. Anda tidak boleh melebihi batas waktu. Ini jelas-jelas menindas. Ada begitu banyak orang di antara Anda yang membongkar. Kami hanya berdua. Dalam waktu yang sama. Bagaimana mungkin kami bisa membongkar sebanyak Anda? Yan Qi sangat marah. Anda juga bisa mencari bantuan. Kami tidak membatasi Anda mencari orang. Ye Zhaojun berkata, apakah ini adil? Yan Qi sangat cemas. Seluruh penduduk kota Jie takut pada Hong Ri Hui. Siapa lagi yang berani terang-terangan membantu mereka? Tiba-tiba, Xiang Xiaomei dengan dingin memutuskan, ini memang sangat adil. Mari kita lakukan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Hantu, keadilan memang benar dan baik. Selama Anda bersedia membayar kembali. Selama Anda bersedia membayar kembali, kami pasti akan memberi kompensasi sesuai kesepakatan. Ye Zhaojun segera menyetujuinya. Xiang Xiaomei mengeluarkan sekantong koin dari lengan bajunya. Itu 1000 koin binatang. Xiang Xiaomei tidak ingin membuang waktu dengan mereka, menarik Yan Qi dan pergi. Begitu mereka berdua keluar dari aula kesadaran Hong Ri Hui. Di belakang mereka, aula kesadaran pecah dengan tawa terbahak-bahak. Ye Zhaojun tertawa paling liar. Saya pikir hantu tua ini sangat mampu. Ternyata hanya orang bodoh yang otaknya besar. Orang-orang yang picik dan licik ini, begitu mereka unggul, mereka menjadi terlalu percaya diri. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah menyadari bahwa apa yang membawa kehancuran mereka adalah membuat mereka gila terlebih dahulu. Keluar dari Hong Ri Hui. Xiang Xiaomei mengajak Yan Qi berkeliling jalanan terlebih dahulu. Dia begitu tenang, sedangkan Yan Qi sudah mulai cemas. Nyonya, jika kita terus berputar seperti ini, waktu akan habis, kata Xiang Xiaomei dengan datar. Aku sedang mengamati medan. Selama bertahun-tahun, Persekutuan Matahari Merah mengumpulkan banyak barang berharga. Aku baru saja melihat gudang beras, ban, dan toko pakaian Persekutuan Matahari Merah semuanya dibangun sangat besar. Barang-barang yang disimpan di dalamnya pasti cukup untuk semua penduduk kota selama bertahun-tahun. Yan Qi mendengarnya dengan tercengang. Belum lagi tempat-tempat itu dijaga ketat, bahkan jika kita ingin menghancurkannya, setiap tempat dikelilingi oleh beberapa tembok halaman tinggi berlapis-lapis. Temboknya terlihat tebal dan kokoh. Bagaimana kita bisa menghancurkannya? Kata Xiang Xiaomei dengan misterius. Aku ini makhluk gaib. Tembok halaman yang terbuat dari bata ini apalah artinya? Ayo pergi. Kita pergi ke gudang beras dulu. Xiang Xiaomei, penuh percaya diri, membawa Yan Qi menuju gudang beras. Karena dia terlalu percaya diri. Hati Yan Qi yang tadinya cemas perlahan menjadi tenang. Saat mereka tiba di luar gudang beras, karena kupon penukaran tidak cukup, Xiang Xiaomei menutup matanya, menguatkan hati, dan menggunakan 5 poin nyawa untuk menukar sebuah ekskavator besar di ruang. Ketika ekskavator itu muncul begitu saja di depan Yan Qi secara naluriah mundur ketakutan. Roda ekskavator saja tingginya 2 meter. Seluruh badan mesin bahkan mencapai 5 hingga 6 meter. Xiang Xiaomei segera duduk di atasnya. Suara mesin yang keras membuat seluruh penduduk jalanan itu berlarian keluar. Baik anak-anak maupun orang tua,
Semuanya berlarian keluar seolah melihat hantu, merasa kaget dan takut, tidak berani mendekat sedikit pun ke ekskavator. Mereka hanya berani mengintip dari jauh, berteriak kaget berulang kali, "Monster apa itu? Lihat itu, ia menghancurkan tembok, mengerikan sekali. Cepat lihat, ada orang di atasnya." "Tidak, itu ada makhluk gaib. Itu makhluk gaib di dalamnya. Makhluk gaib yang mengendalikan monster itu." Penduduk desa berhamburan, tidak berani mendekat. Namun, para penjaga persekutuan Matahari Merah tidak bisa tinggal diam. Mereka mengangkat tombak elang merah dan berlari dengan marah menuju ekskavator. Roda ekskavator yang berputar memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tombak elang merah itu seketika tergulung di bawah roda dan terpotong-potong. Merasakan kekuatan mesin modern yang tak tertandingi, para penjaga semuanya ketakutan. Tidak ada lagi yang berani maju. Orang-orang yang tadi menertawakan kebodohan Xiang Xiaomei di persekutuan Matahari Merah kini bergegas keluar dengan panik. "Cepat, cepat, cepat hentikan dia." Ye Zhaojun melihat tembok gudang beras hampir ditembus oleh Xiang Xiaomei, dan tanpa peduli mendorong penjaga di depannya ke depan. Para penjaga yang baru saja didorong ke depan roboh ke tanah akibat tertimpa tembok yang runtuh. Kaki mereka patah seketika. Mereka menangis kesakitan memanggil ibunya. Ye Zhaojun masih ingin mendorong orang lain ke depan. Para penjaga lainnya melihat situasi buruk dan segera bersembunyi. Kali ini giliran Ye Zhaojun yang panik dan marah, namun tidak berdaya. Gudang beras tidak bisa dipertahankan lagi. Di tengah perkataan Ye Zhaojun, Xiang Xiaomei berhasil menembus tembok terakhir gudang beras persekutuan Matahari Merah. Dinding terakhir gudang beras itu runtuh bersama dengan tumpukan tanah. Padi yang berkilauan emas ikut berjatuhan. Penduduk desa yang menyaksikan dari kejauhan melihat begitu banyak makanan. Mata mereka terbelalak. Ye Zhaojun, untuk memulihkan kerugian, memerintahkan bawahannya untuk menahan penduduk desa. Tetapi melihat begitu banyak makanan, siapa yang masih bisa berpikir jernih? Warga biasanya terbiasa ditindas oleh perkumpulan Matahari Merah. Sekarang selisih tekanan itu membuat mereka tewas dan terluka. Wu Tianxiuye juga tewas. Untuk memperebutkan makanan, semua orang menyerbu dengan gila-gilaan. Di hadapan kelangsungan hidup, potensi dan keberanian manusia akan dibangkitkan. Warga yang biasanya menahan diri, kali ini semua berubah menjadi pejuang yang berlumuran keringat. Xiaomei sangat puas dengan situasi seperti ini. Dia menggali seluruh dinding gudang yang berbatasan dengan jalan agar lebih mudah bagi semua orang untuk mengangkut makanan. Kemudian dia mengendarai ekskavator dan dengan gagah berani menuju ban perkumpulan Matahari Merah. Kali ini, tidak peduli seberapa keras Ye Zhaojun mencoba menghentikan Xiaomei, usahanya sia-sia. Ban, sama seperti gudang, segera digali. Selanjutnya adalah ban. Rakyat menyerbu seperti badai, bahagia seolah-olah mereka telah tiba di surga. Semua orang di setiap rumah keluar untuk mengambil makanan. Keadaan tidak merata. Xiaomei dengan gaya melompat turun dari ekskavator dan berjalan menuju Ye Zhaojun yang terpuruk. Saat dia baru setengah jalan, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul dan memeluk kepala Xiaomei. Xiaomei masih mengenakan kostum monsternya. Dia sama sekali tidak takut. "Gadis kecil, mengapa kamu memelukku?" Gadis kecil itu tersenyum, matanya melengkung. "Ibuku bilang, Tuan Monster dikirim dari langit untuk menyelamatkan kami. Benarkah? Kamu tidak takut padaku?" Xiaomei menyentuh kepala gadis kecil itu dan bertanya dengan sengaja sambil memperluas mulutnya. "Hahaha, tidak takut." Gadis kecil itu sangat senang dengan lelucon Xiaomei. Segera, Xiaomei melangkah maju dalam 3 langkah ke arah Ye Zhaojun. "Tuan Ye Zhaojun, belum setengah hari berlalu. Sisa waktu sengaja saya sisihkan untuk Anda." Ye Zhaojun gemetar karena marah, tetapi tidak punya cara untuk menghadapi Xiaomei. "Untuk apa sisa waktu itu? Saya tidak membutuhkannya." Xiaomei tersenyum. "Tentu saja, itu disisihkan untuk Anda untuk menangis sepuasnya." Ye Zhaojun hampir tercekik karena marah, memegangi dadanya dan terbatuk hebat. Tanpa diduga, dia batuk darah. Xiaomei berhasil memicu pemberontakan di seluruh kota Jiecheng. Warga Jiecheng yang telah ditindas oleh perkumpulan Matahari Merah selama puluhan tahun. Semuanya berdiri hari ini. Dan perkumpulan Matahari Merah di Jiecheng tanpa ahli yang dapat menekan rakyat secara efektif, hanya menyisakan cangkang kosong. Anggota perkumpulan Matahari Merah yang dulu berkuasa, setelah beberapa kali dikepung oleh warga, semua melarikan diri ke aula leluhur perkumpulan Matahari Merah. Bahkan Ye Zhaojun pun bersembunyi. Wakil Jenderal King Mu, yang bersama Ye Zhaojun memimpin perkumpulan Matahari Merah di Jiecheng, kali ini mulai maju untuk menstabilkan moral pasukan. "Tuan, selama bukit tetap hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Tidak peduli seberapa kuat monster itu, dia hanya satu orang. Kita, para ahli perkumpulan Matahari Merah, Lu Yun, tidak takut menghadapinya." Setelah Ye Zhaojun tenang, dia merasa kata-kata King Mu sangat masuk akal. Bagaimanapun, gudang, ban, dan toko perkumpulan Matahari Merah di Jiecheng bukanlah milik pribadi Ye Zhaojun. Monster itu mencuri barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang di atas.
Selama dia melaporkan kejadian hari ini kepada orang-orang di atas, pasti akan ada seseorang yang datang untuk menangani monster itu. King Mu memberinya penegasan lagi. Jangan khawatir, Tuan. Bawahan Anda telah melaporkan situasi kami ke kota Songxia yang berjarak 100 mil. Penguasa perkumpulan Matahari Merah di kota Songxia, Huan Yawei, yang terkenal sebagai penjahat ganas dan tak terkalahkan. Tidak peduli apakah dia manusia atau hantu, dia hanya akan menemui jalan buntu. Orang-orang di bawah mendengar percakapan Ye Zhaojun dan King Mu dengan sangat jelas. Setelah dipukuli hingga babak belur, kali ini mereka kembali merasa seperti baru saja mengalami pukulan baru. Mereka menjawab dengan marah. Pertahankan Jie Cheng. Bangkitkan kembali perkumpulan Matahari Merah. Yan Qi, yang menguping di luar perkumpulan Matahari Merah, berbalik dengan cemas dan berlari kembali ke penginapan tempat mereka disponsori. Dia menceritakan semua yang baru saja dia dengar di luar perkumpulan Matahari Merah kepada Xiao Mei. Setelah mendengar laporan Yan Qi, Xiao Mei sama sekali tidak panik. Malah lebih lucu lagi dia berkata, hanya dengan mereka saja ingin menjaga kota ini, Yuer, aku sudah melepaskannya sejak lama. Tinggal menunggu kapan mereka memakan umpannya. Yuer apa? Yan Qi sama sekali tidak mengerti. Shang Xiao Mei tersenyum. 1000 koin umur itu memang untuk mereka. Yuer, tinggal menunggu kapan mereka memakan umpannya. 1000 koin umur? Yan Qi menggumamkan di dalam hatinya. Bagaimana 1000 koin umur ini bisa menjadi Yuer? Yan Qi masih ingin bertanya lebih jelas, tapi Shang Xiao Mei sudah tidak punya minat lagi untuk membicarakan ini. Dia pasti tidak terhindarkan mengalami memar dan luka akhir-akhir ini. Terutama pergelangan kaki kirinya entah kapan terkilir. Kakiku sakit sekali, tolong lihat apakah bengkak. Shang Xiao Mei melepas kapak hantu itu, menunjukkan tubuhnya yang lemah. Dia melompat dengan satu kaki ke tepi ranjang sambil meringis kesakitan. Begitu dia menunjukkan wujud aslinya, Yan Qi kembali merasa takut untuk menatapnya. Dia masih belum mengerti. Bagaimana porselen kecil yang begitu rapuh itu berani melawan Hong Ri Hui? Yan Qi memaksa dirinya untuk tidak berpikir liar, dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Menatap pergelangan kaki Shang Xiao Mei. Memang agak merah dan bengkak. Dia khawatir dan berlutut di depan Shang Xiao Mei. Dengan tangan gemetar, dia memegang pergelangan kaki putih lembut Shang Xiao Mei dengan hormat dan berkata, memang bengkak, sakit sekali. Sekarang bagaimana? Shang Xiao Mei semakin mengerutkan alisnya. Matanya yang berkaca-kaca sedikit berair. Jantung Yan Qi tiba-tiba berdetak kencang. Pada saat yang sama, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Dia ingin Shang Xiao Mei tinggal di kota ini selamanya. Dan tidak pernah kembali ke Guiyu. Dia tidak ingin pria-pria lain melihat sisi Shang Xiao Mei yang begitu lembut dan manis. Aku akan memijatnya untukmu. Mata Yan Qi meredup, namun mulutnya terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Pernapasannya yang tegang menjadi terputus-putus. Sejak dia tumbuh sebesar ini, dia belum pernah bersentuhan fisik dengan wanita. Tadi, saat memegang kaki Shang Xiao Mei, dia sengaja menggunakan alas tangan. Tapi sekarang, dia bahkan berani mengambil kesempatan memijat pergelangan kaki Shang Xiao Mei untuk menyentuh kulitnya. Meskipun ada rasa moral yang kuat yang selalu membatasinya. Dia terus-menerus membatasi dirinya sendiri di dalam hati. Dia adalah istriku. Aku sudah berhasil mendapatkannya di Guiyu. Dia adalah orangku. Istriku. Tentu saja aku boleh menyentuhnya. Shang Xiao Mei jelas tidak punya banyak kekhawatiran seperti dia. Perawatan dari tabib wanita itu adalah hal yang normal. Tentu saja dia tidak merasa ada masalah dengan Yan Qi. Memijat pergelangan kakinya. Tolong pijat untukku. Meskipun Shang Xiao Mei sangat takut sakit. Agar terkilirnya cepat sembuh, dia memberanikan diri mengulurkan kakinya ke arah Yan Qi. Namun Yan Qi ragu-ragu selama beberapa detik. Barulah dia dengan lembut menggenggam pergelangan kaki Shang Xiao Mei. Kali ini, dia tidak menggunakan alas tangan. Karena dia terus menunduk, Shang Xiao Mei tidak memperhatikan rona merah yang tiba-tiba muncul di pipinya. Dia juga tidak memperhatikan tatapan Yan Qi yang hampir fanatik pada saat ini. Di hatinya, dia dan Shang Xiao Mei memiliki kontak fisik. Dia adalah orangnya. Ah, kamu hati-hati, hati-hati. Yan Qi merasa dia sudah cukup berhati-hati. Tapi Shang Xiao Mei tetap saja berteriak kesakitan dengan suara keras yang dilebih-lebihkan. Dan dari tubuhnya yang sedikit gemetar, terlihat dia benar-benar merasa sakit. Istri yang begitu anggun dan lemah ini, wajar saja jika takut sakit. Kulitnya begitu halus. Sekarang dia terluka. Jangan bilang dia kesakitan, Yan Qi juga sangat khawatir. Hati-hati lain kali, jangan sampai terluka lagi. Yan Qi melembutkan kekuatannya di tangannya. Dia mendongak dan menatap Shang Xiao Mei dengan serius. Shang Xiao Mei berkata sambil terisak kesakitan, aku bahkan tidak tahu kapan aku terluka. Sepertinya itu saat aku melompat dari ekskavator. Ekskavator itu terlalu tinggi. Seandainya aku tahu, aku tidak akan berpura-pura. Ekskavator tidak mengerti apa artinya berpura-pura, tetapi ketinggian ekskavator sangat jelas. Jangan atur sendiri lagi lain kali. Aku bisa memelukmu turun. Boleh saja, Shang Xiao Mei sedikit salah. Wajah Yan Qi memerah dan menghindari tatapan Shang Xiao Mei,
lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia yang pertama kali merayu Xiang Xiaomei. Dia juga yang merasa malu. Suara Yan Qi sekarang halus seperti sutra. Aku hanya tidak ingin melihatmu terluka lagi. Sambil mengobrol, Yan Qi memijat pergelangan kaki Xiang Xiaomei agar lebih lentur. Setelah rasa sakit awal berlalu, memijatnya nanti tidak terlalu sakit. Selama 2 hari berikutnya, Xiang Xiaomei, yang pergelangan kakinya terluka, tidak mau turun dari tempat tidur untuk berjalan kecuali jika perlu. Dia berteriak kesakitan setiap kali meletakkan kakinya di tanah. Tingkat kerapuhannya benar-benar menyegarkan pemahaman Yan Qi, istri hantunya sendiri. Kakinya terkilir dan dia tidak bisa turun dari tempat tidur selama beberapa hari. Sungguh rapuh, bagaimana mungkin dia terlihat seperti hantu? Dia jelas seekor kelinci kecil yang lembut, lemah, dan menyedihkan. Sebuah pikiran aneh muncul lagi di benak Yan Qi. Dia tidak ingin orang lain tahu. Istri hantunya adalah kelinci kecil yang lembut. Dia ingin menjaga rahasia ini sendirian. Bagaimana keadaan di luar? Apakah orang-orang dari Perhimpunan Matahari Merah melakukan sesuatu yang aneh? Xiang Xiaomei berpikir kakinya sudah hampir sembuh, dan sudah waktunya untuk melakukan urusan penting. Yan Qi memberitahunya bahwa selama 2 hari terakhir, kota Jiecheng telah kerusuhan. Rakyat melihat orang-orang dari Perhimpunan Matahari Merah seperti melihat tikus. Semua orang meneriakkan pukulan. Xiang Xiaomei mengangguk puas. Bagus. Mereka seharusnya tidak bertahan lama. Bertahan apa? Yan Qi bertanya dengan bingung. Bertahan tinggal di kota Jiecheng. Sekarang kota Jiecheng adalah neraka bagi orang-orang dari Perhimpunan Matahari Merah. Pasti ada yang tidak tahan lagi. Orang-orang dari Perhimpunan Matahari Merah akan melarikan diri dari kota Jiecheng, sama seperti mereka memaksa orang lain pergi dulu. Yan Qi terkejut oleh istrinya sendiri dan tidak bisa berkata-kata. Karena orang-orang di kota Jiecheng mengagumi Xiang Xiaomei, matanya berbinar saat melihatnya. Tetapi ketika Xiang Xiaomei menatapnya, dia segera mengalihkan pandangannya lagi, tidak berani menatap Xiang Xiaomei. Xiang Xiaomei terus menganalisis situasi dengan jelas. Kerusuhan di seluruh kota. Para preman dan bandit seperti Liu Xiucai dan Damazih yang dulu menindas rakyat jelata sekarang pasti dikejar-kejar oleh seluruh warga kota. Hari-hari mereka paling sulit. Jika mereka tidak bisa menetap di kota Jiecheng, mereka akan memilih untuk pergi. Orang seperti mereka pasti tidak akan pergi dengan tangan kosong. Sepertinya ikan-ikan hampir terpancing. Xiang Xiaomei menunduk melihat kakinya. Pemulihannya bagus. Sepertinya serangan terakhir ini juga sudah waktunya. Setengah hari kemudian, semuanya persis seperti yang diperkirakan Xiang Xiaomei. Benar saja, ada masalah dengan Perhimpunan Matahari Merah. Tentara Ye Zhao, yang awalnya berencana untuk menyimpan kekuatan dan menunggu bala bantuan dari kota Songxia untuk mempertahankan kota Jiecheng, tiba-tiba kehilangan akal. Marah besar, dia memimpin semua bawahannya untuk menyerang. Iblis kau! Aku akan bertarung denganmu. Tentara Ye Zhao, yang tadinya waspada dan selalu bersembunyi di belakang, berubah temperamennya. Begitu melihat Xiang Xiaomei, dia langsung ingin bertarung mati-matian dengannya. Dia mengayunkan pedang melengkung berwarna perak putih di tangannya. Pedang melengkung itu terbuat dari bahan keras, bilahnya setipis seni bela diri. Gerakan yang kuat membuat gerakan seorang pria seperti bangau. Dia tertawa licik. Udara pembunuhan yang mematikan membuat orang menggigil tanpa kedinginan. Ye Qi sedikit takut bahwa Xiang Xiaomei akan terluka ketika pedang mendekat. Dia membela Xiang Xiaomei yang tidak berdaya, melindunginya dengan erat di belakangnya. Xiang Xiaomei merasa sedikit tidak berdaya. Sejak Ye Qi melihat wajah aslinya, dia memperlakukannya seperti vas. Ye Qi, kau ingin aku? Xiang Xiaomei belum sempat mengatakan bahwa dia tidak akan terluka. Pedang melengkung Ye Zhaojun menebas Ye Qi dengan ganas. Meskipun Ye Qi kesulitan menahan serangan Ye Zhaojun yang ganas. Tubuhnya dengan teguh berdiri di depan Xiang Xiaomei, tidak mundur selangkah pun. Saat serangan Ye Zhaojun semakin kuat, dia, seperti di serial TV. Dengan bodohnya menggunakan gerakan, tangkap pedang dengan tangan kosong. Menggenggam pedang melengkung Ye Zhaojun dengan tangan kosong. Darah merah mengalir deras di sepanjang bilah pedang. Xiang Xiaomei tertegun. Dia tidak berani membayangkan betapa sakitnya Ye Qi. Xiang Xiaomei, yang takut disuntik, tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti menangkap pedang dengan tangan kosong. Ye Qi, apakah kamu bodoh? Ye Qi, cepat lepaskan. Xiang Xiaomei merasa sakit hanya melihatnya, apalagi Ye Qi. Tapi Ye Qi tidak mendengarkan Xiang Xiaomei. Sebaliknya, dia semakin erat menggenggam pedang melengkung Ye Zhaojun. Dia menendang. Menendang Ye Zhaojun terbang, dan juga merebut pedang melengkung itu dengan paksa. Xiang Xiaomei melihat Ye Qi memutar pedang melengkung itu. Menempelkan bilah pedang di tangannya. Dia tidak pernah mengeluh kesakitan seumur hidupnya. Masih berdiri tegak di depannya, melindunginya. Ye Qi menatapnya dengan tatapan yang menyalahkan, dan dengan lembut menghiburnya. Tidak apa-apa, tulangnya tidak patah. Setan pembunuh yang kejam, aku akan membunuhmu, membalaskan dendam putraku. Ye Zhaojun, yang emosinya tidak terkendali, baru saja bangkit dari tanah dan mulai berteriak histeris ke arah Xiang Xiaomei lagi.
Xiang Xiaomei yakin. Situasinya pasti lebih buruk dari yang dia bayangkan. Kemudian dia berkata, kamu bisa membunuhku. Tapi aku takut kamu membunuh orang yang salah. Putramu akan mati tanpa tahu siapa yang membunuhnya. Kata-kata Xiang Xiaomei ini sangat tepat sasaran. Ye Zhaojun yang kehilangan kendali tiba-tiba membeku. Dia berpikir sejenak sebelum mengerti apa maksud Xiang Xiaomei. Membunuh orang yang salah? Bagaimana mungkin aku membunuh orang yang salah? Selain kamu, siapa lagi yang bisa membunuh putraku? Siapa lagi yang punya kemampuan sebesar itu untuk menyusup ke istanaku? Liu Xiucai juga memarahi Xiang Xiaomei dengan marah saat ini. Kamulah yang membunuh tuan muda. Kau iblis yang kejam. Xiang Xiaomei memperhatikan bahwa ekspresi Liu Xiucai sangat aneh. Dia tampak gugup, tetapi matanya menunjukkan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk menjebak Xiang Xiaomei. Saat itu, semakin banyak pengikut yang maju untuk menunjuk Xiang Xiaomei. Bahkan ada seorang pengikut yang menemukan 1000 koin emas yang pernah diberikan Xiang Xiaomei kepada Ye Zhaojun di kamar Xiang Xiaomei. Ye Zhaojun merebut kantong uang itu. Setelah memastikan bahwa itu adalah 1000 koin emas yang diberikan Xiang Xiaomei padanya saat itu, dia kembali menuduh Xiang Xiaomei. Bukti ada di depan mata, iblis kecil yang kejam. Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya? Menghadapi begitu banyak orang yang menuduhnya di tempat, Xiang Xiaomei tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Kalian mengandalkan mulut kalian untuk menyalahkanku. Tapi jangan lupa, aku adalah hantu. Apakah aku mencuri uang atau membunuh orang? Bukan kalian yang menentukan. Uang yang menentukan. Uangku bisa bicara. Mereka secara alami akan memberitahumu siapa yang menyusup ke istanamu dan membunuh putramu. Uang? Uang berbicara. Bagaimana uang bisa berbicara? Nona, jangan tertipu olehnya. Liu Xiucai mungkin merasa tidak enak. Dia melangkah maju, tetapi Xiang Xiaomei tidak memberinya kesempatan untuk menghentikannya. Dia berteleportasi. Dalam sekejap mata, dia mengambil kembali kantong uang dari tangan Ye Zhaojun. Kemudian, di depan semua orang, dia mengeluarkan koin yang telah dia ubah. Dia telah memasang alat perekam di koin-koin itu sebelumnya. Xiang Xiaomei menyembunyikan magnet di koin-koin itu. Sekarang dia memegang magnet di telapak tangannya. Dia dengan santai menggesekkan tangannya di atas ribuan koin. Koin palsu itu secara otomatis jatuh ke telapak tangannya. Pemandangan ini membuat kerumunan penonton semakin tercengang. Uang itu bergerak? Mungkinkah uang itu benar-benar berbicara? Xiang Xiaomei mengambil salah satu koin palsu. Dia membuka alat perekam yang tersembunyi di dalam kain. Suara yang jelas dan dapat dimengerti segera terdengar dari koin, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Satu-satunya jalan yang tersisa bagi kita adalah merampok harta karun Ye Zhaojun dan melarikan diri bersama. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Suara yang keluar jelas adalah suara Liu Xiucai. Suara-suara ini menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya. Lebih mengejutkan lagi daripada mendengar suara Liu Xiucai adalah koin itu benar-benar berbicara. Liu Xiucai ketakutan. Tidak, ini bukan aku yang bicara. Ini adalah sihir hantu. Tapi suara di koin tidak hanya sama persis dengan suaranya. Bahkan nadanya pun sama. Dan belum selesai, koin itu terus berbicara. Liu Xiucai benar. Tidak ada lagi tempat bagi kita di sini. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengambil uang dan pergi. Kali ini semua orang mendengarnya dengan jelas. Suara yang keluar dari koin adalah suara Damazi. Kemudian terdengar suara yang sangat kasar. Ayo kita lakukan. Manfaatkan kekacauan untuk merampok harta karun Ye Zhaojun dan melarikan diri dari kota. Semua suara ini adalah suara para preman yang mengikuti Liu Xiucai. Segera, suara pertarungan Liu Xiucai dan anak buahnya terdengar. Serta suara perkelahian mereka saat merampok harta karun Ye Zhaojun, dan suara perselisihan mereka ketika ditemukan oleh putra Ye Zhaojun. Dan bahwa Liu Xiucai membawa orang-orangnya untuk membunuh putra Ye Zhaojun. Dan telah merencanakan sebelumnya untuk menjebak Xiang Xiaomei atas semua ini. Saat ini, Liu Xiucai masih berdalih. Xiang Xiaomei suka melihat orang berjuang sampai mati. Dia tersenyum dan berkata, dengarkan suara koin yang keluar. Kalian juga terluka saat berkelahi dengan tuan muda. Jika kami tidak salah dengar, Liu Xiucai, Anda terluka di bahu kiri. Kepala Damazi pecah. Apakah kalian yang membunuh tuan muda atau tidak, akan terlihat jelas. Ye Zhaojun juga berpikir begitu. Tangkap mereka dan periksa luka mereka. Melihat situasi semakin memburuk, Liu Xiucai tidak berpura-pura lagi. Dengan wajah muram, dia berbalik melawan. Kubu Ye Zhaojun segera terbagi menjadi dua faksi. Satu faksi adalah orang-orang yang setia kepada Ye Zhaojun, dan faksi lainnya adalah orang-orang yang setia kepada Liu Xiucai. Ye Zhaojun, yang kehilangan akal karena kesedihan atas kematian putranya, tanpa berkata apa-apa lagi, memimpin serangan terhadap Liu Xiucai. Liu Xiucai tidak punya jalan mundur. Dia juga tidak punya pilihan selain memimpin orang-orangnya untuk bertarung sampai mati dengan Ye Zhaojun. Orang-orang dari Asosiasi Matahari Merah Kota Jie, sejak saat itu, berjalan di jalan saling membunuh. Di tengah teriakan mereka,
Kekuatan jahat yang telah berkumpul di kota Jie selama puluhan tahun juga mencapai akhir. Untuk beberapa waktu ke depan, tanpa asosiasi Matahari Merah. Setelah Shang Xiaomei secara tak terduga menjadi penguasa Jiecheng, warga Jiecheng mengganti sebutan mereka untuknya. Dari monster, sebelumnya menjadi Tuan Monster, sekarang. Setiap kali dia keluar, dia akan dikerumuni oleh warga. Anak-anak, orang dewasa, dan orang tua, begitu melihatnya, tidak hanya akan menyapanya, tetapi juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh di depannya. Tuan Monster, apakah Anda benar-benar punya 5 suami? Apakah Anda akan tidur dengan mereka malam ini? Shang Xiaomei tidak bisa menjawab. Anak-anak itu kemudian mengejarnya, terus bertanya. Dia merasa martabatnya sebagai monster terancam serius. Dia berbalik, berpura-pura galak untuk menakut-nakuti mereka. Tetapi mereka tidak takut sama sekali. Malah tertawa sambil menggerakkan bibir mereka. Warga Jiecheng bahkan secara sukarela mulai membangun kembali rumah keluarga Yan Qi. Baru 2 hari berlalu. Dan rumah-rumah itu sudah mulai terbentuk. Shang Xiaomei melihat bahwa urusan di Jiecheng hampir selesai, dan rumah Yan Qi juga sedang dibangun kembali. Dia berpikir bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali. Dia belum pernah meninggalkan Pulau Chen Song begitu lama. Muncul ide untuk kembali. Shang Xiaomei segera mencari Yan Qi. Yan Qi, urusan di sini hampir selesai. Aku juga harus kembali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Atau terus tinggal di Jiecheng? Yan Qi tidak banyak berpikir. Tentu saja aku akan kembali bersamamu. Kupikir kamu ingin tinggal di Jiecheng. Bagaimanapun, ini adalah rumahmu. Mendengar itu, Yan Qi menunduk. Ujung jari kakinya menggaruk-garuk tanah dengan sembarangan. Dia berkata pelan, apa katamu? Shang Xiaomei tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja dia katakan. Dia mendekat sedikit dan bertanya padanya. Yan Qi sedikit meninggikan suaranya. Kali ini, Shang Xiaomei akhirnya mendengarnya dengan jelas. Dia berkata, ini hanya rumah orang tuaku. Tiba-tiba, udara seolah menjadi manis. Sudut bibir Shang Xiaomei terangkat. Dia tidak ingin mengecewakannya. Kalau begitu ayo kita pulang. Shang Xiaomei mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan panjang Yan Qi. Ini pertama kalinya dia secara aktif menggenggam tangan seorang pria. Dia jelas ingin memegang kendali, tidak ingin Yan Qi melihatnya. Padahal dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Sayangnya, kegugupannya yang tak terselubung mengkhianatinya. Setelah hanya sekali bergandengan tangan, karena telapak tangannya terus berkeringat, Shang Xiaomei sedikit tidak tahan dan ingin melepaskannya. Tetapi begitu jari-jarinya sedikit mengendur, Yan Qi malah membalas menggenggam tangannya dengan erat, tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, keduanya sama-sama berpura-pura tidak tahu dan tidak berbicara. Mereka sama-sama gugup, sama-sama malu. Namun, perjalanan ke Jiecheng ini, meskipun tampak sangat sukses, sebenarnya telah menghabiskan cukup banyak poin darahnya. Alat berat itu saja sudah menghabiskan 5 poin darahnya. Sekarang hanya tersisa 14%. Perasaan krisis seketika menyelimuti Shang Xiaomei. Dia berpikir bahwa dia harus segera mengisi kembali poin darahnya. Tak lama kemudian, mereka kembali ke pulau. Keempat pelayan telah mendirikan rumah-rumah kayu yang benar-benar baru. Meskipun rumah-rumah kayu mereka dipilih dengan cermat, semuanya memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu berjarak cukup jauh dari villa Shang Xiaomei. Ketika Yan Qi kembali untuk membangun rumah kayu, mereka mengira Yan Qi juga akan sama seperti mereka. Tetapi yang membuat mereka sangat terkejut adalah Yan Qi tidak hanya memilih tempat yang paling dekat dengan monster untuk membangun rumah, tetapi juga menghabiskan sepanjang hari di sekitar monster itu. Memanggilnya, Nyonya, di sini dan di sana, sungguh membuat orang mual. Adapun seberapa dekat tempat tinggal yang dipilih Yan Qi dengan rumah monster. Terus terang saja, hampir tidak ada jarak. Namun, Shang Xiaomei sangat tertarik pada Zizi. Dia mendengar bahwa ras Jia Oren memiliki ciri yang sangat aneh, mereka terpecah menjadi laki-laki. Shang Xiaomei juga mendengar bahwa ras Jia Oren paling mudah jatuh cinta. Mereka hanya akan jatuh cinta sekali seumur hidup, dan cinta itu akan bertahan seumur hidup. Artinya, begitu mereka terpecah untuk seseorang, mereka akan mencintai orang itu selamanya. Selain itu, ras Jia Oren jantan secara alami memiliki 2 kun, organ reproduksi wanita. Zizi adalah Jia Oren pertama yang dia lihat. Karena terlalu penasaran, dia tidak tahan dan mencari kesempatan untuk meminta Yan Qi memanggil Zizi ke hadapannya. Saat Shang Xiaomei memberi perintah pada Yan Qi bertanya dengan ketidakpuasan yang pura-pura. Nyonya, untuk apa Anda mencarinya? Shang Xiaomei tersenyum. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Yan Qi bertanya lagi dengan enggan. Pertanyaan apa? Tentang masalah Baodi-nya. Saya benar-benar terlalu penasaran. Yan Qi tidak tahu apa arti Baodi. Setelah sejenak, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pondok kayu Zizi. Shang Xiaomei menunggu dengan cemas. Akhirnya, dia melihat Zizi datang ke arahnya ditemani Yan Qi. Setelah Yan Qi pergi, dia terus menanyakan pertanyaan yang menarik baginya.
Kalau begitu, sebelum kalian terpecah, apakah kalian punya itu? Shang Xiaomei merasa malu, pipinya tidak terkendali memerah. Namun, Zizi justru dengan polos bertanya balik padanya. Yang mana? Yang itu, yang dimiliki semua anak laki-laki. Zizi tiba-tiba menatap Shang Xiaomei dengan saksama. Nyonya, mengapa Anda tidak memeriksanya sendiri?